Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Shi Hao ingin menghabisi anak-anak immortal Wang yang ditemui dan setelah itu dia menuju Istana Abadi dan menghabisi tetua di sana. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Kebanyakan orang sama sekali tidak menyadari bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di 9 surga di atas. Saat ini, hanya sebagian kecil orang yang mendengar bahwa seseorang telah membantai mereka ke dalam keluarga jin. Masalah keluarga jin adalah karena Huang. Seseorang berkata dengan suara bergetar. Ketika kenyataan ini dibersihkan, tubuhnya bahkan mulai sedikit gemetar. Ini adalah masalah besar. Dia benar-benar berani menyerang keluarga umur panjang, apalagi berhasil. Fakta bahwa Huang masih berdiri di sini membuktikan segalanya. Dia tidak menderita cedera apapun, kembali dengan tenang, sementara keluarga jin telah lama dilemparkan ke dalam kekacauan, dilemparkan dan berbalik. Saat ini, berbagai keluarga berumur panjang semuanya pergi untuk menyelidiki. Apa yang kamu bicarakan? Banyak orang secara alami tidak mengerti. Itu karena mereka sama sekali tidak menyadari bahwa hal mengerikan semacam ini terjadi. Keluarga jin sebelumnya diserang oleh seseorang, formasi hebat mereka ditembus, energi pedang mencapai surga dalam keluarga umur panjang. Ada acara hebat yang mengalirkan darah. Seseorang berkata, orang itu sangat berhati-hati dan juga sangat bingung. Ini adalah hal-hal yang dia dengar di sepanjang jalan, dan dia hanya membuat asosiasi berdasarkan apa yang dia lihat di sini, masih belum sepenuhnya yakin bahwa itu dilakukan oleh Huang. Meskipun demikian, banyak orang masih menggigil kedinginan, melihat ke arah anak muda itu, merasakan gelombang tekanan yang menyesakkan. Huang, apakah ini benar-benar dia? Dia sangat menakutkan, apakah dia akan menembus surga hari ini? Dia bahkan berani menyerang keluarga jin. Shi Hao, apakah itu benar-benar dilakukan olehmu? Di sisi ini, semut tanduk surgawi, Tuogu Yulong dan yang lainnya secara alami mendengar apa yang dikatakan juga, segera menjadi terkejut. Ini, jika mereka memikirkannya secara detail, itu benar-benar gayanya. Fatih Chao angkat bicara, tertawa dan berkata, haha, tentu saja itu kami. Kami membantai sampai langit runtuh dan bumi terbelah. Kalian semua tidak melihat betapa heroiknya adegan itu ketika kami menyerbu ke sarang lama keluarga jin. Dia adalah seseorang dengan kulit yang sangat tebal, tangannya bergerak kemana-mana saat dia menjelaskan, seolah-olah tubuh dan pikirannya tenggelam dalam keadaan pertempuran, penuh senyum dan kegembiraan. Namun, dia hanya seorang pengamat. Semua orang tahu disposisi alaminya, jadi ketika mereka mendengar ini, mereka semua memutar mata mereka, kelinci giok bulan terlebih lagi langsung memutar telinganya, berkata, kamu hanya melihat semuanya terjadi, kan? Tidak lebih dari seorang pengamat. Kalian tidak percaya? Fatih Chao berteriak. Teman kecil, kamu berasal dari keluarga siapa? Ayo, biarkan paman melihat bagaimana kamu tumbuh. Semut tanduk surgawi mengeluarkan tawa aneh, mencubit wajah kecil Fatih Chao. Saat ini, Fatih Chao tampak seperti berusia 7 atau 8 tahun, memulihkan masa mudanya, gemuk dan bulat. Ketika wajah kecilnya dicubit, dia memamerkan giginya, tetapi ketika dihadapkan dengan individu yang sangat kuat ini, dalam hal kekuatan fisik murni, dia tidak bisa berjuang bebas. Kamu, apakah kamu baik-baik saja? Mengapa kamu akhirnya datang ke sini setelah bertahun-tahun? King Yi berjalan mendekat, melihat ke arah Shi Hao, matanya membawa kabut. Selama tahun-tahun ini, dia tetap tidak ternoda oleh api dunia sekuler, seolah-olah dia akan sepenuhnya memutuskan hubungan antara dirinya dan urusan duniawi. Namun sekarang, emosinya naik turun, tidak bisa tenang selama ini. Dia akhirnya melihat orang itu lagi. Saat ini, tanpa ragu, dia adalah King Yi, dan bukan Yu Chen. Shi Hao mengangguk. Saat berhadapan dengan teman lama ini, saat berhadapan dengan King Yi, emosinya juga melonjak. Ketika dia melihat emosi sejati semua orang melonjak, meskipun dia sudah menjadi makhluk tertinggi, berdiri tinggi di atas, dia masih tidak bisa tenang. Namun, tidak peduli berapa banyak kata yang harus dia katakan, sekarang bukan waktunya, karena naga ke-8 keluarga Wang ada di sana, seseorang yang harus dia singkirkan. Naga ke-8 keluarga Wang jelas bukan makhluk tertinggi, namun dia berani menunjukkan dirinya di sini, ini berarti dia memiliki sesuatu yang bisa dia andalkan. Ini bukan hanya karena dia datang secara impulsif untuk menyelamatkan Wang Shi. Shi Hao berjalan mendekat. Pada saat ini, orang-orang keluarga Wang juga akhirnya tersadar. Emosi 8 tua keluarga Wang juga rumit. Dia benar-benar tidak berani percaya bahwa ini adalah masa lalu Huang, bocah ini sudah melampaui dia, menjadi makhluk tertinggi termuda di dunia. Dia memecahkan sebuah legenda, merekonstruksi sejarah. Ini benar-benar melebihi ekspektasi aku. Saat itu, kita seharusnya menyingkirkannya terlepas dari konsekuensinya. Naga ke-8 keluarga Wang menghela nafas dalam hati. Namun, sudah terlambat tidak peduli apa yang dikatakan. Namun,
Ketika mereka memikirkannya dengan cermat, bukan karena mereka tidak mengambil tindakan, tetapi dia dihentikan oleh Meng Tianzeng, sehingga mereka tidak dapat membunuhnya bahkan jika mereka mau. Masalah keluarga Jin, apakah itu dilakukan olehmu? Naga ke-8 keluarga Wang bertanya. Wajahnya masih agak muda, dengan rambut beruban di belakangnya. Dia tampak seperti berada di puncak hidupnya, saat ini di puncaknya. Dulu, Shi Hao memberikan jawaban sederhana, hanya mengucapkan dua kata ini. Pada saat ini, dunia segera menjadi penuh dengan kebisingan yang tak ada habisnya, menjadi seperti air mendidih. Spekulasi adalah satu hal, tetapi kenyataan adalah hal lain. Semua orang tidak bisa membantu tetapi menjadi ngeri. Seberapa kuatkah Huang? Dia bahkan bisa melakukan hal semacam ini. Itu adalah keluarga Jin yang kita bicarakan, keluarga berumur panjang, namun dia menerobos langsung melalui gerbang gunung mereka. Dikabarkan bahwa Jin Taijun bahkan terluka, dikejar oleh seseorang di sepanjang jalan, melarikan diri ke klan. Huang, apa sebenarnya yang kamu lakukan pada klanku? Teriak Jin Zan. Dia telah secara kasar mendengar tentang apa yang terjadi di sepanjang jalan, tetapi tidak mengetahui detailnya. Pada saat ini, ketika dia mendengar diskusi semua orang, dia mengetahui bahwa kondisi leluhur lama keluarga Jinnya kritis. Kamu bisa melanjutkan kematianmu. Shi Hao berkata dengan tenang. Dengan ujung jarinya, seberkas cahaya ilahi melesat keluar, pancaran seolah-olah matahari besar menyinari langit, mengelilingi tempat itu. Dengan suara peng, kepala Jin Zan berubah menjadi abu. Tempat ini segera menjadi sunyi, semua orang menahan napas. Huang sudah mencapai Dao. Meskipun dia baru berkultivasi selama beberapa dekade, dia sudah menjadi seseorang di tingkat Immortal Wang dan Jin Taijun, jauh di atas, salah satu dari sedikit makhluk tertinggi. Ketika orang-orang itu memahami hal ini, tidak ada dari mereka yang berani berbicara secara acak lagi, semuanya dipenuhi dengan rasa hormat yang tak tertandingi terhadapnya. Jin Zan benar-benar sangat kuat, tapi serangan biasa dari Huang ini sudah mengakhiri hidupnya. Aku benar-benar sangat ingin tahu tentang metode seperti apa yang harus kamu beranikan untuk muncul di hadapanku. Shi Hao melihat ke arah naga ke-8 keluarga Wang. Saat berbicara, dia mengangkat tangannya, tidak ingin membuang waktu, langsung mencoba menekan 8 tua keluarga Wang. Teman Dao, bukankah kamu terlalu meremehkan orang-orang di dunia ini? Naga ke-8 keluarga Wang berkata, matanya membawa cahaya dingin, tidak membawa rasa takut. Kakak Muten memanggilku seniornya, kamu tidak akan mengikutinya. Senyum tipis tergantung dari wajah Shi Hao. Selain itu, tangannya bergerak melalui kekosongan, meraih keluar, melepaskan suara gemuruh yang hebat. Orang bisa melihat bahwa di antara telapak tangan dan jari-jarinya, matahari dan bulan berputar, bintik-bintik cahaya bintang berkelap-kelip. Ini adalah tanda-tanda yang tidak teratur, serta perwujudan kekuatan yang sebenarnya. Pada titik ini, serangan kasual Huang pasti cukup untuk menutupi kubah langit, menebang domain bintang. Itu hanya sekuat ini. Kalau begitu kamu bisa lihat sendiri. Siapa di dunia ini yang berani menggertak keluarga Wangku? Tepat pada saat ini, dengan suara huala, naga ke-8 keluarga Wang mengguncang gulungan gambar, membuatnya terbuka dalam kehampaan. Gulungan kuno itu berbintik-bintik dengan warna. Ketika terungkap, penampilan aslinya terungkap. Di dalamnya ada seseorang yang sangat muda, seolah-olah berusia 16 atau 17 tahun, bibir merah dan gigi putih, wajahnya halus. Wang abadi. Shi Hao mengungkapkan ekspresi kaget. Orang yang ditarik sebenarnya adalah Immortal Wang. Kamu pikir gulungan itu cukup untuk menghentikanku? Cepat pergi. Naga ke-8 keluarga Wang mengambil Wang Shi dan segera berlari, dengan cepat mundur. Itu karena aura makhluk tertinggi meresap di sini, mengintimidasi semua orang. Semua orang juga gemetar ketakutan, terhuyung mundur, ekspresi wajah mereka pucat, kurang warna. Teman Dao, apakah ada alasan untuk melakukan ini? Jika memungkinkan, seseorang harus membiarkan orang pergi, menyelamatkan mereka. Yang di lukisan itu berbicara. Itu berisi vitalitas tubuh sejati Immortal Wang. Tidak heran. Apakah ini setara dengan salah satu inkarnasi Immortal Wang, kata Shi Hao. Shi Hao berjalan ke depan, cahaya warna-warni keberuntungan meletus dari tubuhnya, api yang mengamuk melonjak. Ini adalah api Phoenix sejati, membakar langit dan bumi, akan mengubah gulungan lukisan itu menjadi abu. Yang ada di gulungan itu mengeluarkan dengusan dingin. Ketika matanya terbuka dan tertutup, cahaya ilahi terpancar. Yang ada di lukisan itu benar-benar bergerak, seluruh gulungan itu seolah memiliki kehidupan. Kertas itu menghilang, hanya satu orang yang tersisa. Langit dan bumi meletus. Anak muda itu tampak tidak berbahaya, tetapi ketika dia menunjukkan kekuatan, pancaran bersinar di antara matanya, inti pedang hitam pekat muncul, langsung meretas ke arah Shi Hao. Ini adalah jejak yang ditinggalkan oleh Immortal Wang. Itu mengambil bentuk manusia, secara langsung menampilkan kemampuan ilahi yang paling kuat, menggunakan seni menenangkan kekacauan. Itu segera menjadi pukulan yang menentukan hidup dan mati, menampilkan seni pedang yang tak tertandingi ini.
Kekuatan teknik ini tak tertandingi, dikenal sebagai metode misterius yang tiada tara. Itu juga kitab suci yang selalu diinginkan Shi Hao selama ini, sesuatu yang selalu dia pikirkan. Jika dia memperoleh metode ini, maka dia bisa melunakkan roh primordialnya, membuatnya kokoh dan tidak pecah, sesuai dengan kitab suci yang tidak dapat dihancurkan. Pada saat itu, dia akan menjadi kokoh baik di dalam maupun di luar, tubuh dan jiwanya mencapai kondisi yang paling kuat. Shi Hao menghadapi serangan itu, bergerak. Di sekitar tubuhnya, rantai Dewa Merah muncul satu demi satu seperti bulu, melepaskan suara kengkiang, mengikat inti pedang hitam. Pada kenyataannya, ini terbuat dari bulu. Dia menggunakan teknik berharga Phoenix sejati, kemampuan ilahi agung yang tak tertandingi. Bulu merah-merah mengalir keluar dari tubuhnya, berubah menjadi rantai keteraturan, mengikat inti pedang di tempatnya, benar-benar menghaluskannya. Cepat dan pergi. Di kejauhan, naga ke-8 keluarga Wang membawa Wang Shi dan yang lainnya pergi, merobek kehampaan, hendak melarikan diri. Namun, rantai ilahi menyapu, merah terang seperti darah, cahaya warna-warni merah meluap ke langit, segera memotong jalan mereka. Dengan suara peu, 8 tua keluarga Wang batuk darah. Itu karena dia menabrak rantai surgawi merah itu, menderita kekuatan tertinggi, mengakibatkan cedera. 9 naga keluarga Wang, semakin besar jumlahnya, semakin kuat. Ada desas-desus bahwa naga ke-9 mungkin sudah menjadi makhluk tertinggi, sementara naga ke-8 sangat dekat, sudah bisa dianggap sebagai makhluk setengah tertinggi. Namun, saat ini, dia masih mengalami pukulan serius. Meskipun Shi Hao menghadapi jejak dari gulungan itu, dia selalu menjadi sasaran oleh orang-orang keluarga Wang ini, jadi dia tidak ingin membiarkan mereka pergi sama sekali. Jika kamu berani bergerak, aku akan membunuhmu tanpa kecuali. Shi Hao terintimidasi. Pada saat yang sama, bulu merahnya bentrok intens dengan Immortal Wang, sangat intens, energi pedang bergegas ke langit, bulu melepaskan cahaya merah menyala, membakar langit dan bumi. Meskipun ini bukan tubuh sejati Wang abadi, Shi Hao tidak berani menunjukkan sedikit pun kecerobohan. Bagaimanapun, ini adalah seorang ahli terkenal yang telah mencapai Dao sejak lama, kekuatan magisnya luar biasa. Paling tidak, pihak lain telah berkultivasi untuk waktu yang sangat lama, lama dekat dengan alam keabadian, hanya sehelai rambut. Jika bukan karena dunia tidak mengizinkannya, Immortal Wang akan lama ada di level yang berbeda. Meskipun Shi Hao menakjubkan, dia hanya berkultivasi selama beberapa lusin tahun, nyaris tidak memasuki domain ini. Dia masih pendatang baru. Di era yang hebat ini, berapa banyak orang yang mencapai level ini secara total, dan berapa banyak yang masih hidup? Itu terlalu jarang terlihat. Makhluk yang mencapai langkah ini, seberapa kuat yang satu dari yang lain? Mereka semua benar-benar luar biasa. Shi Hao sangat serius. Bahkan ketika yang dia hadapi bukanlah tubuh asli pihak lain, dia masih berusaha sekuat tenaga. Dari perspektif tertentu, Wang abadi saat ini mungkin sangat baik menjadi raja di antara makhluk tertinggi. Sejak Meng Tianzeng menghilang, mungkin hanya Immortal Wang yang memiliki kualifikasi untuk menyebut dirinya nomor 1 di antara makhluk tertinggi. Tiba-tiba, bulu-bulu di sekitar tubuh Shi Hao menghilang, pancaran warna-warni merah benar-benar tertahan. Namun, gelombang niat membunuh yang lebih ganas melonjak. Ini adalah energi pedang. Dia menggunakan Grace Symbol Sword Art untuk menghadapi Chaos Calming Art. 3 dari 3 seni pedang hebat kuno, 2 di antaranya sekarang saling berhadapan. Kiang! Energi pedang melonjak tanpa henti, niat membunuh meluap ke langit. Ini adalah pertempuran besar yang mengejutkan dunia yang melampaui imajinasi mereka. Semua orang mundur, menjauh dari Gunung Sumi yang rusak, atau semuanya akan hancur menjadi bubuk di bawah satu bilah. Ini adalah pertempuran besar makhluk tertinggi yang tidak ada bandingannya. Terlepas dari ini, terlepas dari apakah itu Shi Hao atau Immortal Wang, mereka berdua dengan sengaja menahan kekuatan mereka. Mereka naik ke surga, tidak mau membiarkan pertempuran mereka mempengaruhi yang lain, karena ada teman dan keturunan di sini. Dalam kehampaan, energi pedang seperti pelangi cahaya, muncul dalam ribuan hingga puluhan ribu garis, terus-menerus meretas, terjalin di antara keduanya, membentuk cahaya abadi. Ini adalah pertempuran hebat antara makhluk tertinggi. Shi Hao berjuang sepuasnya, raungan keluar dari mulutnya. Semua jenis teknik berharga muncul, ingin membunuh Immortal Wang. Kekuatan ilahinya melonjak, menjadi semakin kuat dan menakutkan. Ini membuat hati banyak orang menggigil kedinginan. Ini terutama terjadi pada keluarga Wang, ekspresi mereka bahkan berubah sepenuhnya. Alasan utamanya adalah karena ini bukan benar-benar Immortal Wang, hanya sebuah jejak. Sekarang, itu tidak bisa bertahan lagi. Dengan suara Weng, kekosongan bergetar hebat. Immortal Wang dipukul terbang, langsung memasuki gulungan gambar, dan kemudian terbang menjauh. Selain itu, segera melilit naga ke-8 keluarga Wang, Wang Shi, dan yang lainnya. Butuh orang-orang keluarga Wang dengan itu, menghancurkan kehampaan, ingin melarikan diri. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Shi Hao mengeluarkan teriakan, suara seperti auman naga atau harimau,
mengguncang langit dan bumi. Di alam kultivasi ini, bahkan sedikit teriakan membawa kekuatan Dao besar. Tangannya bahkan lebih membentuk jejak, menampilkan seni surgawi reinkarnasi 6 Dao yang berisi beberapa jenis teknik berharga yang luar biasa dengan kuat merebut gulungan lukisan dari lorong kosong. Telapak tangan dan jari Shihao bersinar, memadatkan seni pedang. Itu meretas gulungan lukisan ini, ingin menghancurkannya. Dengan suara peng, gulungan itu menjadi redup, beberapa orang jatuh dari dalam, tepatnya naga ke-8 keluarga Wang dan lainnya. Shihao tercengang. Kekuatan pertahanan gulungan lukisan ini tidak sehebat yang dia bayangkan. Sosok dalam lukisan itu sudah menjadi redup, menjadi sangat redup. Ekspresi tua 8 keluarga Wang segera berubah. Dia menghela nafas ringan, berkata, jika ayahku berada di 9 surga, dia pasti akan merasakan sesuatu, segera membantai jalannya. Sayang sekali, dia pasti memiliki masalah penting, dan dengan demikian jauh dari 9 surga, tidak dapat muncul di sini. Dia merasa bahwa dia telah salah perhitungan. Ketika Shihao mendengar ini, dia langsung mengerti. Gulungan lukisan ini sebenarnya memiliki kemampuan seperti ini, mampu memanggil Immortal Wang melaluinya. Selain itu, semakin dekat dengan pencipta, semakin kuat jadinya. Aku salah perhitungan, tidak menyangka ayah aku meninggalkan 9 surga. Dia pasti pergi untuk mengindahkan pemanggilan ahli domain abadi. Kalau tidak, apalagi yang bisa membuatnya tiba-tiba pergi? 8 tua keluarga Wang berkata sambil menghela nafas. Kamu tampaknya tidak terlalu khawatir sama sekali, seolah-olah kamu masih memiliki sesuatu yang bisa diandalkan. Shihao berkata dengan tenang. Dia benar-benar kejam dan tegas, dengan jentikan jarinya, seberkas energi pedang terbang keluar. Dengan suara ci, naga ke-8 keluarga Wang terbelah di pinggang, darah memercik kemana-mana. Pedang ini membuat semua orang terguncang. Saat ini, terlepas dari apakah itu Wang Shi, atau Wang Lan, pikiran mereka bergetar. 8 tua keluarga Wang yang kuat dipotong menjadi 2 di pinggang begitu saja. Tiba-tiba, Shihao mundur, dengan cepat mundur. Itu karena tepat pada saat ini, cakar hitam raksasa diam-diam mengulurkan tangan dari kehampaan, meraih ke arah Shihao. Itu membawa kabut hitam. Meski diam, kekuatannya terlalu besar, justru membuat Shihao merasa terancam. Ini adalah makhluk tertinggi. Makhluk kegelapan? Mata Shihao menjadi dingin. Dia melihat dalam-dalam ke arah itu. Ada hamparan kabut hitam tebal, di dalamnya ada binatang purba yang saat ini sedang menekan. Dengan suara syua, mata Shihao seperti kilat. Dia berbalik, melihat ke arah 8 tua keluarga Wang. Kalian semua berkolusi dengan makhluk kegelapan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Keluarga Wang aku tidak pernah berhubungan dengan makhluk kegelapan, jangan memfitnah orang lain dengan kejam. 8 tua keluarga Wang dengan dingin menjawab. Selain itu, tubuhnya yang rusak digabungkan kembali, dengan cepat pulih. Alasan utamanya adalah karena serangan Shihao tidak mengandung kekuatan hukum Dao, masih ingin meninggalkan dia dengan tubuh dan hidupnya, ingin merebut formasi dalam dirinya, itulah sebabnya dia tidak dalam bahaya yang sebenarnya. Dekat Gunung Sumi yang rusak, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Baru sekarang mereka menyadari betapa berbahayanya pertemuan ini. Sebenarnya ada makhluk kegelapan yang datang, yang sebenarnya adalah makhluk tertinggi. Jika Huang tidak bergegas, bukankah mereka semua akan mengeluh? Konsekuensinya akan sulit dibayangkan. Huang, makhluk kegelapan sejati telah muncul, inilah saatnya bagimu untuk melakukan bagianmu. Aku menyarankan kamu untuk tetap tegak, jangan membantai para kultivator 9 surga. 8 tua keluarga Wang berkata, tak tahu malu, makhluk kegelapan ini pasti dibimbing olehmu. Cao Yusheng berteriak. Yang lain semua menggigil dalam hati. Ini tidak ada hubungannya dengan aku. Aku menduga bahwa aura Huang telah menariknya ke sini, energi darahnya yang tertinggi terlalu kaya, menarik perhatiannya. Jika Huang tidak bisa mengalahkannya, maka dia telah memprovokasi bencana pembunuhan yang hebat pada kita semua. Naga ke-8 keluarga Wang berkata dengan tenang. Tidak hanya dia tidak mengakui tuduhan itu, dia bahkan menangkis, menyalahkan Huang. Kalian semua layak untuk dieksekusi. Shihao menjawab dengan dingin. Dia sudah merasakan ada sesuatu yang salah. Meskipun keluarga Wang sedang membuat persiapan untuk memasuki domain abadi, mereka juga bersentuhan dengan makhluk kegelapan, apalagi hubungan mereka cukup dalam. Dia yakin bahwa makhluk tertinggi kegelapan ini dipandu di sini oleh 8 tua keluarga Wang. Setelah raungan rendah, makhluk kegelapan itu menyerbu. Tubuhnya sangat besar, membawa materi kegelapan yang tebal. Itu mengulurkan cakar besar, menghancurkan kekosongan, turun ke Shihao. Ini adalah Hou, jelas merupakan makhluk dari 9 surga 10 bumi, tetapi terkorosi oleh materi kegelapan, mati sekali, dan kemudian dilahirkan kembali, mengalami transformasi kegelapan. Ini adalah sosok yang terkenal dalam 30 tahun terakhir, makhluk yang sangat berevolusi. Ketika seseorang biasanya bertemu dengan makhluk kegelapan, mereka akan segera menjadi lebih lemah, karena orang-orang ini membawa materi kegelapan.
Sesaat kecerobohan dan mereka akan menjadi berkarat, jatuh ke kegelapan. Itulah mengapa 8 tua keluarga Wang sangat tenang. Dia percaya bahwa makhluk tertinggi baru seperti Shi Hao pasti akan menjadi bingung. Namun, apa yang tidak pernah dia duga adalah bahwa Shi Hao tidak takut pada materi kegelapan, langsung menabraknya, tinju terbang keluar, berbenturan dengan cakar Hou itu. Dampaknya sangat kuat, bintang-bintang dari luar angkasa jatuh, seluruh alam semesta pecah. Itu karena Shi Hao telah memperoleh Darkness True Blood, darah itu bahkan lebih murni daripada makhluk lain manapun. Darah itu diawetkan oleh penguasa wilayah terlarang. Shi Hao selalu berhubungan dengannya, bahkan berencana untuk mengarahkan darah kegelapan ke dalam tubuhnya. Serangkaian energi pedang tersapu. Dengan suara peng, 8 tua keluarga Wang mencengkeram lehernya, tetapi busa berdarah masih keluar, lehernya dipotong. Tidak peduli apa, kamu tidak akan bisa pergi hari ini. Berkolusi dengan makhluk kegelapan, dosamu tidak bisa diampuni. Shi Hao berkata dengan dingin. Dia bertarung hebat dengan makhluk kegelapan saat berbicara, menunjukkan teknik berharga yang tak tertandingi, memenggal kepala keluarga Wang 8 tua. Kemudian, mengikuti beberapa suara ringan, bagian lain dari 8 tua keluarga Wang juga meledak, terjerat dengan energi pedang. Dia pecah berkeping-keping, pemandangan itu terlalu mengerikan untuk ditanggung, dipotong menjadi beberapa bagian. 10 tua, gunakan metode tangguh, cepat dan lari. Keluarga Wang dengan lemah mentransmisikan suara secara rahasia. Namun, seberkas sinar pedang melesat. Dengan suara Fu, kepala Wang Shi juga diangkat. Aku tidak peduli metode seperti apa yang kalian semua miliki. Di hadapanku, kalian semua bisa melupakan berperilaku ceroboh. Shi Hao berkata dengan dingin. Garis pancaran pedang menerangi 9 surga. Kepala Wang Shi terbang keluar, darah mengalir deras ke langit. Adegan ini membuat semua orang di sini tercengang. Semua orang yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga Wang tidak bisa tidak merasakan tubuh mereka sedikit gemetar, perasaan dingin sedingin es mengalir dari kepala hingga kaki. Keluarga Wang menaruh harapan besar pada Wang Shi, ini adalah salah satu dengan potensi terbesar di klan, namun sebelum Huang, dia tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Salah satunya adalah makhluk tertinggi, yang lain adalah individu heroik di alam rilis diri, tentu saja tidak ada cara untuk membandingkan mereka, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Namun, ada satu hal yang dekat, yaitu masa kultivasi mereka. Huang hanya berkultivasi selama beberapa dekade, namun dia sudah mencapai Dao. Dia benar-benar berhasil. Seseorang bergumam, mengatakan ini dengan tenang. Mereka harus percaya bahkan jika mereka tidak mau. Kekuatan bertarung Huang ada di sana, membunuh seseorang di self-release realm semudah meniup debu, terlalu mudah dilakukan. Ini benar-benar pencapaian luar biasa yang mempesona dulu dan sekarang. Ketika semuanya sedikit tenang, semua orang secara bertahap menyadari betapa hebatnya pencapaian Huang, membangun legenda baru sepanjang zaman. Semua orang mengatakan bahwa tidak ada makhluk tertinggi di bawah usia 500 tahun, namun dia menghancurkan sejarah. Saat ini, lupakan keluarga Wang, keluarga Jin, dan pikiran orang lain yang meluap-luap dengan emosi, bahkan King Yi, Tuogu Yulong dan teman-teman lama lainnya merasa sulit bernapas, merasa sangat gelisah. Makhluk kegelapan itu mengeluarkan raungan besar, pupilnya menjadi warna merah tua, seperti 2 bulan darah. Dalam kabut gelap, mereka tampak sedingin es dan buas. Itu melemparkan dirinya ke Shi Hao. Cakarnya hitam pekat dan besar, seperti gunung kecil saat menabrak ke bawah. Ini awalnya adalah True Hou, tetapi setelah terkorosi oleh kegelapan, itu benar-benar bermutasi. Cakarnya menghancurkan langit dan bumi, kekuatan Dewa Black Hole ini mencengangkan. Itu disertai dengan kekuatan hukum magis, membatasi kekosongan, ingin mengendalikan Shi Hao, membantainya di sini. Shi Hao tidak mundur sama sekali, tidak takut akan masalah kegelapan. Dengan mengangkat tangannya, dia menghadapi cakar binatang itu secara langsung. Telapak tangan dan jari-jarinya melepaskan cahaya warna-warni yang menguntungkan, membentuk penghalang cahaya yang besar, menabrak cakar hitam besar itu, melepaskan suara langit yang mengejutkan. Adegan ini sangat menakutkan. Di luar angkasa, beberapa bintang jatuh, terbakar saat mereka menabrak bumi yang besar. Namun, saat keduanya bertarung, riak menyebar keluar. Ketika mereka mencapai luar angkasa, semua bintang jatuh itu meledak menjadi bubuk. Mereka lama naik ke udara, tiba di surga, berubah menjadi kilatan petir, merobek satu sama lain dengan kejam. Kecepatan mereka terlalu cepat. Meskipun makhluk itu sangat besar, setelah Shi Hao menampilkan proyeksi magisnya, dia menjadi setinggi langit, menjulang tinggi di dunia luar, seolah-olah dia adalah raksasa yang menciptakan dunia. Raungan binatang terdengar terus-menerus. Kegelapan yang mengubah kekuatan makhluk tertinggi sangat kuat dibandingkan jika menghadapi makhluk lain dari 9 surga, kekuatan mereka akan langsung 30% lebih rendah karena takut terkorosi oleh kegelapan. Namun, Shi Hao tidak merasa was-was, maju dengan ganas. Black Hole menghembuskan napas, api hitam mulai mengamuk. Beberapa bintang di luar angkasa langsung meledak, tampak seperti kembang api yang paling menyilaukan dari kejauhan, membuat semua orang ngeri. Ini justru pertempuran antara makhluk tertinggi.
Mereka jelas saling berhadapan, tetapi bahkan dengan sedikit kecerobohan, jika beberapa gumpalan energi esensi bocor, itu akan cukup untuk meretas matahari, bulan, dan bintang. Tru Hou melemparkan dirinya sendiri, berteriak seperti binatang purba yang paling biadab, menghancurkan langit dan bumi. Gelombang suara sepertinya akan menghancurkan dunia. Untungnya, Shi Hao mengeluarkan suara Dao, mencegat kekuatan mengerikan itu. Seluruh tubuhnya bersinar, cahaya iblis yang menakutkan muncul di luar tubuhnya, auranya menjadi semakin tirani. Di dunia ini, jika kita berbicara tentang ras yang paling suka berperang, kera iblis kekacauan pasti berada di peringkat teratas, paling depan. Ras ini akan merasakan kegembiraan yang luar biasa setiap kali dunia berada dalam kekacauan, karena itu bisa menjadi kuat. Itu karena ia suka berperang dan agresif, terus maju dengan penuh semangat dan kuat di dunia yang penuh gejolak, mendominasi musuh dari semua sisi. Shi Hao sekarang menggunakan metode rahasia klan ini, niat perangnya hebat, hampir mengamuk. Tubuhnya juga melepaskan pancaran cahaya hitam yang menakutkan, tubuh terbelakang melindungi energi astral yang melonjak di sekelilingnya. Membunuh. Shi Hao meraung. Pada saat itu, dia mengungkapkan 3 kepala dan 6 lengan, kekuatannya meletus. Dia melemparkan dirinya ke atas, 6 tangan mengacungkan, menghantam ke arah makhluk tertinggi ini Tru Hou. Peng! Tru Hou, tidak peduli seberapa kuat dan biadabnya itu, menerima pukulan berat, terhuyung mundur. Pada akhirnya, ia mengeluarkan raungan rendah, api hitam menyembur keluar dari mulutnya. Tubuh tungku hitam terbang keluar, hendak mengumpulkan Shi Hao di dalamnya. Ini bukan objek, bukan artefak magis, melainkan perwujudan dari kultivasi Hou sejati, hukum alam yang kental. Semua ini berubah menjadi tungku, ingin menekan musuh, memurnikan Shi Hao menjadi abu. Sayangnya, tungku hitam ini langsung dihancurkan oleh Shi Hao. Selain itu, dia terbang, menghadap Hou sejati secara langsung, menunggangi tubuhnya. 6 lengan Shi Hao mengacung, menekan tengkorak Tru Hou, membatasi keempat anggota tubuhnya, dan kemudian menghancurkannya dengan kejam. Dengan suara Weng, Tru Hou bergegas, berubah menjadi matahari hitam, seluruh tubuhnya berubah menjadi kegelapan untuk menghancurkan makhluk di punggungnya. Ini mengirim Shi Hao terbang, dan kemudian mundur. Pertempuran besar itu sangat intens, satu orang satu binatang saling berhadapan. Harus dikatakan bahwa makhluk kegelapan ini memang menakutkan, dagingnya keras sampai tingkat yang tak terbayangkan, melebihi makhluk pada tingkat yang sama. Namun, saat pertempuran berlanjut, Hou ini masih dikalahkan. Dengan suara Fu, lehernya diremas oleh Shi Hao, dan kemudian tinju menembus dadanya, lubang itu menghubungkan depan dan belakang. Benar saja, ada darah kegelapan, sangat menakutkan. Shi Hao dengan cepat mundur. Dia bertarung dan melukai Tru Hou ini dengan serius, membuat tubuhnya hancur berantakan, tapi dia tetap tidak ingin terkontaminasi oleh darah kegelapan jenis ini. Hou ini meraung. Meskipun roh primordialnya pecah, ia tetap tidak mati. Kekuatan hidupnya sangat kuat, ingin melakukan serangan balik, terus melawan Shi Hao. Shi Hao mengambil inisiatif, jadi bagaimana dia bisa memberikannya kesempatan? Pada saat itu, seni pedang simbol rumput dilepaskan, energi pedang berat yang tak ada habisnya berdesir, semuanya meretas ke arah Hou sejati ini, mustahil baginya untuk menghindari pukulan ini. Singkatnya, makhluk kegelapan ini tidak takut mati, tidak pernah mundur. Namun, ini juga berarti jika tidak cocok, pasti akan jatuh di sini. Shi Hao mengaktifkan energi pedang, menebas Tru Hou yang terluka parah ini. Darah hitam melonjak, membelah dahinya. Roh primordial itu hancur berkeping-keping, dan kemudian benar-benar terhapus oleh pancaran pedang. Itu mati begitu saja, kegelapan tertinggi terbunuh. Air mata surga, darah hitam mengalir turun dari surga. Ini adalah darah, inti dari makhluk kegelapan. Shi Hao menunjukkan kemampuan yang luar biasa, mengumpulkan semuanya ke dalam kuali yang dibangun dari hukum alam, menyempurnakan semuanya. Jika tidak, ini akan menjadi bencana besar. Itu mati begitu saja, makhluk tertinggi terbunuh, apalagi makhluk kegelapan. Di bawah, di dekat Gunung Sumi yang rusak ini, semua orang terkejut. Huang masa lalu sebenarnya sudah bersinar sekuat ini, sudah bangkit, menjadi salah satu makhluk tertinggi di dunia ini. Shi Hao turun, menahan niat membunuhnya. Namun, semua orang masih merasa sangat takut, terutama keluarga Jin, keluarga Wang, dan orang-orang yang terkait dengan kedua keluarga ini, semuanya menggigil dalam hati. Sudah waktunya bagi kita untuk melunasi hutang kita. Shi Hao mulai mendekati naga ke-8 keluarga Wang. Saat itu, 9 naga keluarga Wang selalu ingin membunuhnya, tetapi mereka selalu gagal. Sekarang, dia secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ini terutama ketika naga ke-8 keluarga Wang membimbing makhluk kegelapan, menyembunyikan niat jahat, hubungan mereka dengan makhluk kegelapan terlalu dalam, tak termaafkan. Bicaralah, transaksi seperti apa yang dilakukan keluarga Wang dengan makhluk kegelapan? Shi Hao bertanya. Jangan memfitnah orang lain dengan kejam. Naga ke-8 keluarga Wang berkata, tidak peduli apa, dia tidak akan mengakuinya. Jika dia melakukannya, maka sama sekali tidak ada harapan untuk penangguhan hukuman. Kamu tidak akan bicara. Shi Hao sangat tenang. Namun, dengan suara Qi, seberkas energi pedang terbang keluar, membelah kepalanya, memperlihatkan roh primordialnya. Huang, memaksa orang lain seperti ini, apakah kamu tidak takut ayahku akan menekanmu di masa depan? Naga ke-8 keluarga Wang berkata dengan cara yang jahat.
Shi Hao tidak mengucapkan sepatah kata pun. Cahaya pedang melintas, turun begitu saja, membelah roh primordialnya menjadi dua, membuat 8 tua keluarga Wang berteriak, suaranya menyedihkan. Namun, Shi Hao tidak membunuhnya. Dia tidak hanya ingin merebut formasi di tubuhnya, ada kegunaan lain untuknya. Dia belum ingin mengubahnya menjadi abu. Huang, lepaskan saudara ke-8ku sekarang. Tidak jauh, Wang Shi berbicara. Setelah kepalanya dipenggal, kepalanya melayang di sana, tidak dapat menyatu dengan daging karena dibatasi. Kalau begitu aku akan mulai denganmu. Shi Hao berbalik untuk melihat ke arahnya. Sebuah pedang terangkat, membelah dahi Wang Shi, memperlihatkan roh primordialnya. Huang, kamu berani melakukan ini? Ayahku tidak akan melepaskanmu. Suara keluarga Wang 8 tua bergetar. Roh primordialnya adalah yang pertama terbelah menjadi dua, yang melukai ini mengancam nyawa. Apakah begitu? Shi Hao masih tetap tenang, mengambil tindakan lagi. Garis pancaran pedang menyapu, masih menyerang Wang Shi. Roh primordialnya dikelilingi oleh pancaran pedang, yang akan dibelah dua juga. Namun, tepat pada saat ini, perubahan aneh terjadi. Semangat primordial Wang Shi melonjak mengungkapkan sosok, seolah-olah ditransmisikan dari altar tinggi yang jauh, mengambil bentuk di sini. Teman Dao, tolong kasihanilah. Sosok itu berteriak. Wang abadi. Shi Hao terkejut. Perasaan immortal Wang untuk Wang Shi benar-benar tidak normal. Ketika Wang Shi mendekati bencana besar, sebenarnya ada sosok immortal Wang yang muncul dari roh primordialnya. Ini adalah inti ilahi yang memanggil roh. 8 tua keluarga Wang terkejut, dan kemudian berkata, cepat, panggil ayah, minta dia cepat datang. Dia melihat platform kuno yang sangat kecil dalam roh primordial Wang Shi, gambar kosong immortal Wang yang tidak jelas hanya berdiri di atasnya. Shi Hao juga melihatnya. Dia tidak pernah berharap roh primordial Wang Shi benar-benar menyembunyikan platform kuno jenis ini. Wang Shi adalah satu-satunya yang tidak menyadari hal ini. Panggil ayah, cepat dan suruh dia membunuh orang ini. 8 tua keluarga Wang meraung ke arah Wang Shi. Spirit Summoning Divine Core sangat kecil, tingginya kurang dari 1 inci, agak kabur dan tidak jelas, seolah-olah itu hanya ilusi, terletak di roh primordial Wang Shi. Benda ini membuang tubuh berwujudnya, menjadi tubuh hukum. Bahkan Wang Shi sendiri tidak menyadarinya sebelumnya. Sekarang, itu muncul. Seperti namanya, itu bisa memanggil makhluk yang kuat, tapi tentu saja, ini berdasarkan premis bahwa ada kesepakatan yang dibuat sebelumnya. Ada hukum alam kompleks yang terukir, dan baru kemudian efektif. Ketika Wang Shi diingatkan, semangat primordialnya bersinar, mulai memanggil immortal Wang. Pada kenyataannya, bahkan tanpa panggilannya, ketika hidupnya dalam bahaya, Spirit Summoning Divine Core yang sangat kecil ini sudah bersinar, simbol menutupinya dengan rapat, memanggil ahlinya sendiri. Tempat ini terkadang menjadi tidak jelas, terkadang cemerlang. Sebuah tangan besar terulur, menghentikan energi pedang Shi Hao, membawa tekanan yang menghancurkan bumi, mengintimidasi semua kehidupan di dunia ini. Sebuah tangan besar terulur dari roh primordial Wang Shi, membawa angin kencang, membentuk awan guntur dan angin kencang. Dao terdengar bergemuruh, energi kacau terus melonjak. Semua orang merasa ngeri. Adegan ini melebihi imajinasi mereka. Shi Hao mengerutkan kening. Bahkan dia tidak berharap immortal Wang begitu memihak pada putra ini, menghabiskan begitu banyak perhatian, semua demi melindunginya. Shi Hao menekan Wang Da, Wang Wu, dan bahkan 8 tua keluarga Wang dapat ditangkap kapan saja, tetapi tidak ada jenis perawatan ini, tidak dilindungi oleh immortal Wang seperti ini. Layak menjadi orang tua yang sakit, Wang abadi itu benar-benar sangat mencintaimu, kata Shi Hao. Dia meretas seberkas energi pedang, menabrak tangan besar itu, membentuk kekuatan penghancur yang menakutkan. Ruang di sekitarnya runtuh, retakan raksasa menutupi kekosongan, semuanya memanjang keluar angkasa. Weng, M.A.N.I. Bai, Mi. Suara nyanyian agung terdengar, benar-benar membawa mantra Buddha, mengejutkan dunia. Gunung Sumi yang rusak bergetar hebat, tetapi tidak hancur dalam bentrokan antara makhluk tertinggi ini. Bumi bergetar, seolah-olah terjadi gempa besar, tetapi itu tidak menghancurkan tempat ini. Seolah-olah 3.000 Buddha sedang melantunkan, sutra bergema ke segala arah, benar-benar memekakkan telinga. Itu beriak keras, membuat semua gunung Sumi yang rusak mengalir dengan cahaya suci. Biarawan kuno tetap, di bawah kekuatan ilahi yang tertinggi, benar-benar menunjukkan jenis pemandangan tidak biasa yang tidak biasa ini. Pada saat ini, semua orang terpengaruh. Sutuo yang agung mulai melantunkan nama-nama Buddha sejati, duduk, mandi dalam cahaya Buddha surga. Kemudian, dia tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia telah meninggal. Tangan besar itu mundur. Itu datang dari roh yang memanggil inti ilahi, membungkus Wang Shi, akan pergi. Itu karena bahkan jika immortal Wang sangat kuat, dia masih jutaan dan jutaan elhai jauhnya, menampilkan hukum alam dengan ruang yang memisahkan mereka. Dia memang mengirim telapak tangannya, tetapi dia secara pribadi masih tidak ada di sini.
Dia takut pertempuran ini akan mengakibatkan Wang Shi terperangkap dan kemudian mati dengan menyedihkan, itulah sebabnya dia ingin segera pergi. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Teriak Xi Hao. Dia mengaktifkan teknik berharga, 3 kepala 6 lengan semuanya muncul, niat bertarung meletus. Dia menyerbu ke depan, mengunci Wang Shi. Itu adalah pukulan lain yang mengguncang dunia. Orang bisa melihat sosok immortal Wang menjadi kabur, tapi itu masih benar-benar ada. Seolah-olah dia berdiri di tempat yang tidak dikenal selamanya, mengepalkan tinju dan menabraknya. Hanya saja, dia terlalu jauh, ruang tak berujung memisahkan mereka. Matanya sedingin es, mengambil tindakan dengan kejam. 8 tua keluarga Wang membimbing makhluk tertinggi kegelapan, apa maksudnya ini? Penjelasan seperti apa yang dimiliki keluarga Wang kamu? Xi Hao sangat tenang, bertanya sambil mengambil tindakan. Aku percaya pasti ada beberapa jenis kesalahpahaman di sini, kata Wang Abadi. Dahi sosok buram itu berkilauan. Kemudian, cahaya gelap meletus, inti pedang terbentuk, mengintimidasi, kekuatan terlalu besar. Meskipun ada tebing dan semburan tak berujung di antara mereka, tidak di benua yang sama, itu masih menakutkan. Immortal Wang menggunakan inti pedang roh primordial. Ini bukan kekuatan yang ditampilkan gulungan sebelumnya, melainkan metode ekstrim yang sebenarnya. Chaos Calming Art muncul lagi. Xi Hao segera menjadi sangat serius. Saat menghadapi veteran berpengalaman ini, tipe raja tertinggi ini, dia tidak berani menunjukkan sedikit pun kecerobohan. Inti roh primordial bersinar, berkedip-kedip dengan cahaya di depan dahi Immortal Wang, sangat cemerlang. Itu merobek segalanya, tak terbendung, seolah-olah seorang raja abadi telah turun. Namun, itu tidak terbang keluar. Tempat Immortal Wang berada memiliki beberapa perubahan, inti pedang melindungi di depan tulang depan, hanya melepaskan cahaya dan niat pedang. Pada saat itu, arti sebenarnya dari Chaos Calming Art meledak, pancaran muncul dalam garis-garis tak berujung, menjadi megah tak tertandingi. Itu muncul di sini melalui Spirit Summoning Divine Core, menghancurkan Xi Hao. Membunuh. Pada saat ini, Xi Hao secara langsung mengaktifkan seni pedang simbol rumput, menghadapinya dengan salah satu dari 3 seni pedang terbesar dalam sejarah, menentang dengan kekerasan yang sama. Di antara keduanya, niat pedang melonjak, simbol muncul. Pada saat itu, sebenarnya ada 2 makhluk kuno misterius tertinggi yang duduk, melantunkan kitab suci di sana. Mereka sangat kuno, dikelilingi oleh pancaran waktu, tenggelam di bawah fragmen waktu, terbungkus energi kacau, penampilan mereka yang sebenarnya tidak mungkin untuk dilihat. Ini adalah 2 jenis niat pedang. Saat ini, semuanya sangat misterius, membentuk 2 sosok tertinggi. Mereka duduk di kehampaan, melantunkan kitab suci kuno, mengguncang langit, bumi, dan 4 lautan. Xi Hao tercengang, sedikit terpana. Immortal Wang juga menjadi terganggu sejenak. Dia adalah makhluk tertinggi veteran, dan sekarang, di 9 surga 10 bumi, dia sudah tidak memiliki banyak lawan di bawah domain Dao abadi. Selain Tetua Agung, tidak ada orang lain yang bisa dibandingkan dengannya. Kultivasinya terlalu dalam, hanya sehelai rambut untuk mencapai keabadian. Menuju makhluk tertinggi baru yang baru saja memasuki domain ini, masih jauh dari puncak alam kultivasi ini, Wang abadi harus menjadi gunung besar yang mengesankan. Jika seseorang ingin mengejar ketinggalan, akumulasi waktu diperlukan. Namun, Immortal Wang tidak pernah menyangka bahwa ketika anak muda yang menghadapnya menunjukkan niat pedangnya, itu benar-benar beresonansi dengan Chaos Calming Art-nya, menciptakan pemandangan yang begitu aneh. Meskipun Xi Hao memiliki kepercayaan diri, dia juga tahu bahwa dia baru saja memasuki domain ini, masih tidak dapat segera menaklukkan nomor 1 di antara makhluk tertinggi. Apa yang dia lihat sekarang membuatnya bingung. Mengapa ini terjadi? 3 seni pedang hebat memiliki hubungan di antara mereka. Immortal Wang dalam hati terguncang, matanya segera menjadi sangat panas. Dia memikirkan beberapa frasa terisolasi yang dia baca dari sisa-sisa tertentu, direkam pada prasasti batu yang diwarnai dengan darah abadi. Mengasimilasi. Immortal Wang melepaskan teriakan singkat. Dia memacu kekuatan magis yang tak tertandingi, ingin membawa Wang Shi pergi, bahkan lebih ingin merebut niat pedang Xi Hao. Itu karena apa yang dia lihat sekarang terlalu istimewa. 2 niat pedang sebenarnya menjadi 2 keberadaan tertinggi, duduk di sana, saling berhadapan, melantunkan kitab suci. Itu sangat aneh. Kembali ke sini, teriak Xi Hao. Dia juga mengaktifkan kekuatan magis, semua jenis kemampuan ilahi mengambil bentuk. Dia bahkan lebih menggunakan seni surgawi 6 Dao reinkarnasi, mendukung beberapa jenis teknik berharga yang tak tertandingi. Dengan suara Weng, kekosongan itu terendam. Teknik berharga menunjukkan kecemerlangan yang luar biasa, Phoenix sejati terbang ke langit, Kun Peng melebarkan sayapnya, kaisar petir yang menghadap ke dunia. Adegan itu sangat menakutkan, menyertai 6 lubang hitam, menyapu langit di atas dan bumi di bawah, tidak ada yang tidak bisa mereka robek, tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Wang Shi awalnya ditarik, tetapi dia kemudian dihentikan oleh seni surgawi ini, mulai kembali.
Kedua ahli hebat itu sama-sama menarik, mencoba merebut Wang Shi, keduanya ingin merebut niat pedang yang lain. Ini adalah konfrontasi yang sangat intens. Weng, Immortal Wang mengambil tindakan lagi, cahaya ilahi dilepaskan dalam 10.000 garis dari roh setinggi inci yang memanggil platform ilahi. Itu mengelilingi 8 tua keluarga Wang, yang ingin membawanya pergi juga. Namun, Shi Hao sangat kejam, melakukan yang terbaik untuk memblokirnya. Dia juga menunjukkan kemampuan ilahi yang luar biasa, langsung menghancurkan tubuh Wang 8 tua keluarga Wang menjadi kabut berdarah. Bahkan roh primordial itu gemetar, mulai retak lagi. 8 tua keluarga Wang berteriak sedih. Dagingnya hanya memiliki kepala yang tersisa, bagian lainnya hancur berkeping-keping. Generasi yang lebih muda, kamu sudah keterlaluan. Di tempat yang tidak diketahui, Immortal Wang mengeluarkan raungan. Kata-katanya seperti guntur, melepaskan suara dao misterius yang terdengar. Bahkan Gunung Sumi bergetar hebat. Namun, mantra garis keturunan biksu kuno juga terdengar, Weng, M-A-N-E, Bai. Kekuatan Immortal Wang ditekan. Cahaya ilahi seperti rantai. Immortal Wang dengan cepat bereaksi, menetapkan hal terbaik berikutnya, mengubah simbol tak berujung menjadi air terjun, menelan Wang 11 dan Wang Lan, ingin membawa mereka pergi. Shi Hao meretas lagi, semua jenis hukum Dao seperti pelangi ilahi saat mereka memenuhi langit. Mereka bergegas, menenggelamkan tempat itu. Ini adalah hukum alam tatanan Dao. Mereka seperti pedang surgawi, menembus langit dan bumi. Pancaran darah menyembur keluar. Kepala Wang Lan terbang, apalagi meledak dalam kehampaan, tubuh dan jiwa terhapus. Ini pasti sesuatu yang dia harus menyerah. Pada saat-saat terakhir, Immortal Wang tampak seperti dia ingin membawanya pergi, tetapi pada kenyataannya, dia menyerah padanya. Untuk memastikan keselamatan Wang Shi, dia hanya bisa membawa Wang 11 di sepanjang jalan. Membunuh. Shi Hao meraung. Dia tidak mau membiarkan pihak lain membawa keduanya pergi. Seluruh sosoknya maju ke depan, seni surgawi 6 reinkarnasi Dao mulai berputar seperti 6 batu giling. Setiap batu giling seperti lubang hitam, dunia, bergolak dan berputar. Pancaran darah meletus. Wang 11 menderita luka serius, Wang Shi juga terluka parah. Pada akhirnya, bagian bawah Wang Shi dilenyapkan dalam kehampaan. Generasi yang lebih muda, Immortal Wang hanya mengucapkan 2 kata ini, matanya dingin. Dia melindungi Wang Shi seperti ini, namun dia masih terluka, kehilangan separuh tubuhnya. Di bawah penindasan kekuatan tingkat makhluk tertinggi, tidak ada yang tersisa dari setengah itu, bahkan kabut berdarah terbakar menjadi abu. Tentu saja, ini tidak akan membahayakan Wang Shi, dia masih bisa meregenerasi tubuh yang rusak itu. Namun, Wang Abadi yang mulia, yang dikenal sebagai makhluk tertinggi nomor 1 di bawah langit tidak mampu melindungi putranya, ini membuatnya meledak dengan niat membunuh. Situasi Immortal Wang benar-benar tidak stabil. Dia bertarung dengan intens sambil berteriak, tetapi tidak berani keluar semua, terlebih lagi tidak bisa melintasi alam untuk sampai ke sini, jaraknya terlalu jauh. Sangat disayangkan, aku masih belum bisa bertemu dengan dirimu yang sebenarnya, kata Shi Hao. Kemudian, dia melihat ke arah 8 tua keluarga Wang, dengan kuat menguncinya. Immortal Wang secara alami tidak ingin menyerah pada anak-anaknya. Namun, platform Dewa Pemanggil Roh hanya ada di dalam roh primordial Wang Shi. Benda ini terlalu berharga, hanya ada satu. Dia tidak memiliki cara untuk segera muncul di hadapan naga ke-8 keluarga Wang, melindungi roh primordialnya. Jika dia mencoba untuk maju sekarang, 8 tua keluarga Wang mungkin mati secara tragis. Meskipun demikian, dia masih ingin menyelamatkannya. Sayangnya, di bawah penghalang Shi Hao, dia tidak bisa mengambil terlalu banyak risiko. Selain itu, ada pertempuran sengit yang terjadi di mana Immortal Wang mempengaruhinya. Pada akhirnya, dia melepaskan desahan ringan, benar-benar menghilang. Ini benar-benar sangat disayangkan. Shi Hao menggelengkan kepalanya. Wang Shi lolos begitu saja. Shi Hao merasa seperti 10 tua keluarga Wang pasti memiliki hal-hal baik pada dirinya. Sayangnya, Immortal Wang terlalu menyukainya, pada dasarnya terus-menerus mengawasinya secara pribadi. Dia sudah membuka kepala Wang Shi, awalnya berpikir bahwa pedang lain akan dapat mengakhiri hidupnya, tetapi siapa yang mengira bahwa akan ada roh yang memanggil platform ilahi di sana, memicu kemunculan Immortal Wang. Shi Hao bergegas maju, meraih kepala 8 tua keluarga Wang, apalagi menyegel roh primordial yang retak ke dalam kepala. Naga ke-8 keluarga Wang merasakan penghinaan. Kultivasi bocah masa lalu itu bahkan lebih rendah daripada anak-anaknya di masa lalu, namun sekarang, setelah sekian lama, dia menentang surga, mampu secara langsung menekannya. Jenis perasaan malu ini benar-benar mengerikan. Broken Sumi Mountain sangat sepi pada awalnya. Kemudian, menjadi berisik. Semua orang merasa terkejut. Kekuatan Huang melebihi imajinasi mereka, berani menghadapi bahkan Immortal Wang secara langsung. Seseorang harus memahami bahwa dia baru saja melangkah ke domain ini. Saat itu, dia akan selalu menghadapi yang kuat sebagai yang lemah,
mengalahkan mereka yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Sekarang, gayanya masih sama. Sekelompok orang segera berbondong-bondong. Kelinci giok, Smau tanduk surgawi Tuogu Yulong, dan yang lainnya semuanya sangat tersentuh. Jenis pencapaian pertempuran ini melebihi imajinasi mereka. Huang awalnya seseorang dari generasi yang sama, tapi sekarang, dia sudah bisa menghadapi Immortal Wang yang mencapai Dao sebelum zaman kuno. Namun, ketika mereka berpikir tentang bagaimana dia bahkan membantai jalannya ke keluarga Jin belum lama ini, mereka semua menjadi sedikit tenang. Teman lama mereka ini maju terlalu cepat. Kami hampir saja membunuh Wang Shi. Duh, ini agak disayangkan. Kelinci giok bergumam. Kelinci ini menyimpan dendam, tidak lupa bagaimana keluarga Wang ingin mempersulitnya terlebih dahulu, membuatnya menjadi sandera. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama 30 tahun, bukan saja kamu tidak lumpuh, kamu bahkan menembak langsung ke langit, memecahkan rekor sejarah. 10 Raja Mahkota berjalan mendekat, sangat tersentuh, mengatakan ini sambil menghela nafas. Dia sebelumnya bertarung dengan Shi Hao, mengakui dia sebagai lawan yang hebat. Namun, setelah 30 tahun, Laut Biru berubah menjadi ladang murbei, semuanya berubah. Huang sudah menjadi makhluk tertinggi. Bahkan eksilet immortal yang penyendiri sepertinya dia tidak bisa tenang sekarang, ekspresi rumit di wajahnya. Shi Hao, kamu harus meninggalkan tempat ini. Sekarang identitas kamu terungkap, jika Immortal Wang, Jin Taijun dan yang lainnya bekerja sama, semuanya akan menjadi buruk. King Yi khawatir. Hari ini, emosinya sangat berfluktuasi. Dia awalnya sudah memutuskan dirinya dari dunia sekuler, 2 jiwa kembali ke 1, menempa dirinya yang sebenarnya, sudah mengesampingkan masa lalu. Namun, setelah dia melihat Shi Hao, dia merasa sulit untuk tenang, masih sangat peduli dengan orang ini. Orang tua itu cukup istimewa, bukan sosok biasa. Anjing kecil itu tiba-tiba angkat bicara. Baru saja, itu berfokus pada Immortal Wang sepanjang waktu, merasakan jenis perasaan yang tak terlukiskan. Sekelompok orang mengepung Shi Hao. Ada terlalu banyak untuk dikatakan. Setelah tidak bertemu selama 30 tahun, emosi mereka yang sebenarnya terungkap. Ada beberapa kultivator yang cukup dekat dengan Wang dan keluarga Jin di sini. Mereka semua sangat gelisah, takut Huang akan bertindak. Ayo pergi, cepat dan tinggalkan tempat ini. Fatih Chao berteriak, ingin berpindah lokasi. Kalian semua pergi dulu. Ini adalah kesempatan langka, aku masih memiliki hal-hal yang ingin aku lakukan. Shi Hao tiba-tiba berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Salah satu dari 4 Phoenix keluarga Wei terkejut, bertanya seperti ini. Dia hanya merasa orang ini akan memulai sesuatu yang lain. Pada kenyataannya, yang lain semua memiliki perasaan seperti ini juga. Kapanpun Huang seserius ini, dia pasti akan membangkitkan sesuatu yang hebat, kemungkinan besar tipe pemecah langit. Aku akan membantai jalanku ke keluarga Wang, lihat saja apa yang sebenarnya terjadi. 8 tua keluarga Wang benar-benar membimbing makhluk tertinggi kegelapan, ini membuatku merasa tidak nyaman. Kata Shi Hao. Bagaimanapun, dia akan menghancurkan surga. Semua orang menggigil dalam hati. Dia baru saja membantai jalannya ke keluarga Jin, apalagi menghadapi Wang abadi, sekarang akan menyerbu langsung ke sarang harimau keluarga Wang, dia benar-benar berani. Sekarang Immortal Wang tidak ada di sini, ini adalah kesempatan bagus, kata Shi Hao. Meskipun ada terlalu banyak hal yang ingin dia katakan kepada teman-teman lamanya setelah mereka baru saja bertemu lagi, Shi Hao masih tidak berhenti di sini, memutuskan untuk bersatu kembali dengan mereka nanti. Shi Hao tidak berhenti di sini. Kali ini, dia hanya membawa anjing kecil itu bersamanya, langsung menuju keluarga Wang, ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang secara langsung. Hati-hati! Sekelompok orang berteriak, mengkhawatirkannya. Keluarga Wang memiliki lebih dari 10.000 gunung ilahi di sini, masing-masing sangat indah. Air terjun perak mengalir turun, kaya energi esensi, kabut naik ke udara. Shi Hao membantai jalannya ke sini. Dia mengkonfirmasi bahwa Immortal Wang tidak ada di sini, saat ini disibukkan oleh sesuatu, bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk menyerang sarang tua ini. Jika ada makhluk kegelapan bersembunyi di dalam, maka semuanya pasti akan menjadi gila. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Tidak bagus, ini sudah terlambat. Ada aura Dao abadi, formasi menakutkan diaktifkan lagi. Keluarga Wang pasti menerima berita. Kata anjing kecil itu. Itu adalah master formasi. Mereka baru saja tiba, tetapi dengan mengendus, telinganya mulai bergetar sedikit, ia sudah merasakan semua jenis hal. Formasi Dao abadi keluarga Wang semuanya telah dihidupkan kembali. Meskipun mereka tidak lengkap, mereka mirip dengan keluarga Jin, di dalam salah satunya adalah roh. Anjing kecil itu berkata dengan sangat tegas. Immortal Wang kemungkinan besar memiliki beberapa metode rahasia, mampu menghubungi klannya, memberitahu mereka untuk segera mengaktifkan pertahanan. Sepertinya ada banyak masalah dengan penarikan pasukan Immortal Domain, Immortal Wang tidak dapat pergi untuk beberapa waktu, kata Shi Hao. Dia melihat tempat tinggal keluarga Wang, merasa sedikit menyesal.
Dia merasa bahwa jika dia berdiri di puncak Mortal Dao, maka dia bisa langsung menyerang. Namun saat ini, dia baru saja memasuki alam makhluk tertinggi, itu terlalu berbahaya. Pergi, kita menuju ke Istana Abadi. Shi Hao dengan cepat membuat keputusan ini. Ini benar-benar tak henti-hentinya, pergi dari keluarga Jin ke Gunung Sumi yang rusak, dan kemudian ke keluarga Wang, sekarang turun dari 9 surga ke Istana Abadi 3000 provinsi. Karena hal-hal telah terjadi pada penarikan pasukan Immortal Domain, maka kehancuran Istana Abadi mungkin muncul di sana. Sepanjang jalan, Shi Hao bergerak secepat kilat, mengumpulkan informasi di sepanjang jalan, membuktikan beberapa kecurigaannya. Domain Immortal ditarik setelah semua. Namun, sesuatu yang sangat buruk terjadi. Terjadi konflik internal. Itu karena ada beberapa yang, setelah bertarung lama dengan makhluk kegelapan, dianggap terkontaminasi oleh materi kegelapan yang tidak menguntungkan. Mereka terpaksa tinggal di belakang di alam ini selamanya, tidak dapat kembali ke domain abadi. Saat mundur, beberapa pemimpin menimbulkan masalah, pada akhirnya, konflik berdarah muncul, pertempuran cukup intens. Immortal Wang dan yang lainnya kebetulan berada di sana, semuanya dibatasi, tidak dapat dengan mudah pergi. Cacat yang dijual Istana Abadi juga pergi. Shi Hao tiba-tiba mengetahui hal ini. Di 9 surga 10 bumi, ada sebanyak 4 makhluk abadi yang hancur. Mereka semua muncul di sana. Mereka benar-benar harus mati. Shi Hao merasakan gelombang kebencian. Saat itu, selama pertempuran besar Desolate Border, tidak satu pun dari 4 abadi-abadi yang kuat bergegas ke Imperial Pass untuk menghadapi musuh. Ini memaksa Tetua Agung untuk menghadapi musuh secara langsung ketika dia berada di ambang mencapai keabadian, pada akhirnya menyimpan dendam. Darah Great Elder Meng Tianzeng memercik ke seluruh Desolate Border. Pada akhirnya, ketidakberuntungan muncul, dan dia menghilang ke kedalaman kosmos, tidak pernah terlihat lagi. Ketika Shi Hao memikirkan hal-hal ini, sekarang dia mendengar apa yang sedang terjadi, dia penuh dengan kebencian. Keempat makhluk abadi yang hancur semuanya pergi, kemungkinan besar ingin memasuki domain abadi. Ini adalah kesimpulan yang dia dapatkan. Shi Hao tidak ragu-ragu, bergegas menuju Istana Abadi secepat yang dia bisa. Awalnya, tempat Istana Abadi berada sangat tersembunyi, hanya sedikit orang di dunia luar yang mengetahuinya. Namun, dalam 30 tahun terakhir, dengan korosi kegelapan, tempat mereka berada secara bertahap tidak lagi menjadi misteri. Shi Hao bergegas ke sini. Benar saja, pemandangannya seperti lukisan, kaya dengan energi esensi. Tempat ini seperti alam abadi, membawa gumpalan kabut dao abadi. Bangunan perunggu ada di mana-mana, kabut abadi menyelimuti udara. Menarik, tempat ini sebenarnya memiliki energi abadi. Anjing kecil itu terkejut. Aku mendengar bahwa ada mata air abadi di bawah tanah, yang paling berharga, memungkinkan orang yang sekarat untuk membentuk kembali daging dan tulang mereka, harta yang tak ternilai. Alasan mengapa keabadian yang hancur dapat terus berjuang saat berada di ambang kematian adalah karena musim semi ini, kata Shi Hao. Musim semi abadi? Saat itu, 9 surga 10 bumi hanya memiliki 7 atau 8 dari mereka secara total, namun abadi yang hancur ini menempati 1. Kelopak mata anjing kecil ini langsung terlonjak saat mendengar ini. Kemudian, ia mulai menggonggong dengan keras, menjadi sangat bersemangat, menyatakan bahwa ia pasti akan mencari dan menyita harta benda mereka. Seharusnya ada makhluk tertinggi di sini, tapi aku percaya dia sudah tidak lagi di tahun-tahun berkembangnya, terlalu tua, seharusnya sudah di tahun-tahun berikutnya, kata Shi Hao. Bunuh dia, kata anjing kecil itu. Istana Abadi, tempat ini luar biasa, terkonsentrasi dengan berkah spiritual dunia, memelihara esensi Dao Abadi. Kabut spiritual naik di seluruh tanah kuno. Ini adalah tanah yang luas dengan istana di mana-mana, semuanya ditempa dari logam. Di sekitarnya, gunung-gunung spiritual muncul satu demi satu, di atasnya pohon pinus kuno dan bambu hijau menjulang, setiap batangnya tebal, hijau dan tegak. Energi kacau berputar di sekitar mereka, air terjun ilahi perak mengalir turun. Bahkan ada pulau yang mengambang di langit. Mereka diatur di sekelilingnya, melindungi istana di bagian paling tengah. Istana perunggu di bagian paling tengah ditutupi dengan karat hijau, kapal kuno yang paling kuno dan tanpa hiasan, tetapi juga yang paling kuat. Disinilah garis keturunan ini berasal, istana abadi yang sebenarnya. Ada desas-desus bahwa di bawah istana perunggu itu adalah mata air yang memelihara semua hal, memelihara semua roh, mampu meringankan semua luka daging, dan kemudian mengembalikannya ke keadaan semula. Pada saat yang sama, itu juga bisa memperkuat roh primordial. Setelah seseorang membersihkan diri melalui esensi Dao Abadi, jiwa mereka akan menjadi murni, menjadi semakin kokoh dan tidak putus. Ini adalah tempat yang bagus, benar-benar tempat yang disiapkan untuk raja ini untuk pensiun. Anjing kecil itu sudah mulai ngiler, menatap tanah kuno pusat. Selama proses ini, itu tidak diam, bergerak bersama dengan Shi Hao, diam-diam menghancurkan beberapa formasi pembunuhan. Tempat ini tampak damai,
tetapi ada bahaya yang tersembunyi di mana-mana. Satu kesalahan dan mereka akan berada dalam situasi yang buruk. Mereka tetap berhati-hati dan berhati-hati, takut secara tidak sengaja memperingatkan musuh, menghasilkan formasi paling kuat yang aktif. Semakin kuat formasinya, semakin mahal konsumsinya saat diaktifkan. Tidak ada warisan yang dapat membuat mereka tetap berjalan sepanjang tahun, karena menjaga mereka tetap aktif membutuhkan sejumlah besar materi surgawi dan harta duniawi. Pertahanannya terlalu ketat, sulit untuk membuka celah. Jika bukan karena latar belakang anjing kecil itu luar biasa, yang sebelumnya adalah makhluk domain abadi, tidak akan ada cara untuk mendekat. Kali ini, aku benar-benar ingin memuntahkan darah, menyia-nyiakan bahkan Clear Sky Stone, jenis bahan berharga yang tak tertandingi ini untuk menembus formasi ini. Anjing kecil itu berkata dengan gigi terkatup. Itu membawa beberapa barang di atasnya, semuanya bahan berharga yang mengejutkan dunia yang dapat digunakan untuk mengukir simbol formasi besar dan hal-hal lain. Sekarang, ia harus menggertakkan giginya dan menggunakannya. Bagaimana kita membalikan istana perunggu itu? Kebetulan duduk di atas mata air, tidak mudah direbut, keduanya mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Ini adalah istana Dao abadi, sangat sulit untuk dipindahkan. Jika mereka bisa, Shi Hao benar-benar ingin membawanya pergi. Namun, dia tahu bahwa dengan ranah kultivasinya saat ini, sangat sulit untuk ditaklukkan. Istana ini adalah artefak magis abadi, yang memiliki kekuatan tak terukur. Itu bukan sesuatu yang bisa direbut oleh orang biasa. Hati-hati, makhluk tertinggi istana abadi masih ada di sini, kata Shi Hao. Samar-samar dia bisa merasakan gelombang energi darah menyebar, merasakan semacam tekanan. Di dalam istana, saat ini ada seorang tetua yang mengambil dan mengirimkan esensi spiritual surga dan bumi, membimbing dalam kabut abadi, saat ini sedang berkultivasi. Justru makhluk tertinggi tua generasi pertama istana abadi. Masa kultivasinya panjang, bahkan sedikit lebih besar dari Immortal Wang dan yang lainnya. Dia pasti salah satu eksistensi dengan usia terbesar di era yang hebat ini. Orang tua ini tidak pernah melakukan sesuatu yang baik, mirip dengan keluarga umur panjang itu. Ketika Immortal Pass menghadapi kesulitan seperti itu, mereka tidak membantu sama sekali, malah terus-menerus merugikan mereka yang ada di 9 surga. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Makhluk sekuat ini sebenarnya tidak berkontribusi sama sekali ketika musuh menyerang, tetapi saat itu, dia bertindak melawan aula tertinggi dan keturunan darah pendosa, bertindak kejam. Dia benar-benar curiga bahwa istana abadi memiliki sesuatu yang aneh di akarnya. Bisa bertahan dari Immortal Ancient, tapi aku belum pernah mendengar namanya, dia jelas bukan tipe yang baik. Anjing kecil itu mencibir. Saat itu, ia tahu semua orang yang berpartisipasi dalam perang, berjuang dengan nyawa mereka, bagaimana mungkin ia tidak memiliki kesan, bagaimana mungkin ia tidak mendengar tentang orang-orang ini? Hanya sedikit yang menghindari pertempuran, pada akhirnya tak berdaya ditelan api perang, makhluk abadi sejati yang tersembunyi itu akan menjadi seperti ini. Shi Hao menghela nafas. Dia memikirkan beberapa peristiwa masa lalu, cahaya dingin melintas di matanya, semakin merasa bahwa istana abadi harus dihukum. Kun Peng menangani keluhan. Itu dulunya adalah bagian dari kekuatan utama dalam menahan pihak lain, tetapi itu tidak mati di bawah tangan para ahli abadi pihak lain, melainkan berakhir dilukai sampai mati oleh babi yang lebih rendah dari babi yang benar-benar abadi ketika itu. Kembali dengan tubuh yang terluka. Persiapkan dirimu, kami akan mengambil tindakan, kata anjing kecil itu. Jika mereka ingin merebut mata air abadi itu, mereka harus membuat pihak lain lengah, berhasil dalam satu serangan. Kalau tidak, mereka tidak akan memiliki kesempatan lagi, karena begitu formasi di sini diaktifkan, akan sulit untuk melawan mereka. Oke, Shi Hao perlahan menarik dan mengeluarkan napas. Dia menggambar inti pedang abadi, bersiap untuk menggunakan artefak magis ini untuk mengirim istana abadi perunggu itu terbang ketika mereka tidak mengharapkannya, dan kemudian dengan cepat merebut mata air. Adapun formasi, mereka sudah ditangani oleh anjing kecil, membuka jalan sementara. Ingat, waktu sangat mendesak. Begitu istana perunggu dikirim terbang, formasi Dao abadi di sini pasti ingin diaktifkan sesegera mungkin. Waktu kita sangat terbatas. Anjing kecil itu mengingatkan untuk terakhir kalinya. Weng, semua energi esensi di langit dan bumi ini tersedot kering, bahkan bintang-bintang di luar angkasa semakin redup, semua karena Shi Hao mengambil napas dalam-dalam, menyerap semua esensi di alam semesta. Kali ini, dia benar-benar akan habis-habisan. Pada langkah ini, dia sudah mengambil tindakan, jadi dia secara alami tidak takut untuk mengkhawatirkan pihak lain lagi, mengejutkan makhluk tertinggi itu. Tanaman di sekelilingnya layu, energi esensi mengalir deras ke mulut dan hidungnya, termasuk kabut abadi. Selain itu, dunia di luar segera menjadi gelap, esensi matahari dan bulan dijarah. Ada beberapa bintang besar yang bahkan lebih bergemuruh, ingin jatuh. Ini justru kekuatan makhluk tertinggi.
Setelah mengambil napas dalam-dalam dari esensi spiritual surga dan bumi, seolah-olah semua energi spiritual mendasar akan tersedot kering. Selama proses ini, dia telah lama berubah menjadi seberkas cahaya warna-warni yang menyala-nyala, dengan cepat tiba, bergegas melewatinya. Dengan mengangkat tangannya, inti pedang abadi meretas ke istana abadi. Cahaya ilahi melonjak, karat perunggu seperti bilah terbang, menembak ke segala arah. Kemudian, seperti bintang jatuh, mereka meledak dalam kehampaan, menghancurkan dunia besar. Istana perunggu ini diretas terbang oleh pedang, karat hijau di permukaan secara alami terciprat ke segala arah, menciptakan pemandangan yang menakutkan, disertai dengan kekuatan kutukan. Di masa lalu, Shi Hao telah menderita kutukan karat perunggu hijau ini, hampir mati di alam bawah, berhasil melewatinya dengan susah payah. Sekarang, dia telah menjadi makhluk tertinggi, jadi dia secara alami tidak akan membiarkan karat perunggu hijau memasuki tubuhnya, bertahan melawan semua itu. Apa yang memaksanya untuk berhati-hati adalah reaksi dari hukum alam yang tersimpan di dalam istana perunggu. Istana perunggu itu terus-menerus mengeluarkan riak. Ini adalah hamparan cahaya perunggu, terlihat lembut dan lembut, tetapi kekuatan penghancurnya sangat hebat. Kekosongan mulai pecah inci demi inci, lubang hitam terus muncul, mempengaruhi stabilitas tempat ini. Pada saat yang sama, permukaan tanah bersinar, formaton Dao abadi dirangsang, dihidupkan kembali, akan meletus dengan cahaya yang tak ada habisnya. Anjing kecil itu mengikuti Shi Hao. Itu membuka mulutnya, meludahkan, 3 spanduk hitam kecil terbang keluar, semuanya bendera segitiga. Mereka mendarat, menyebar di bawah angin, semuanya segera menjadi setinggi dunia, menjulang ke langit. Mereka menghentikan kebangkitan formasi, memperlambatnya. Bumi dan batu terbang ke segala arah. Inti pedang Shi Hao sudah dimasukkan ke dalam tanah, sangat eksplosif, merobek permukaan yang dijaga istana abadi. Sebuah mata air muncul, tepatnya di kedalaman tempat ini. Seekor naga perak bergerak, tidak terlalu tebal, sampai-sampai bisa dianggap sangat kecil. Energi Dao abadi yang dipancarkannya terlalu kuat. Justru mata musim semi abadi itu, yang mengandung esensi Dao abadi, sekarang sudah berubah menjadi bentuk naga. Kulit pohon. Anjing kecil itu segera melemparkan dirinya ke dalam, ingin merebutnya. Hanya saja, cahaya warna-warni segera bersinar dengan cara yang menyilaukan, menembak keluar seperti jarum satu demi satu. Di mata lingkungan musim semi, energi pedang dilepaskan dalam garis-garis tak berujung, simbol dalam ratusan ribu hingga jutaan garis, menutupi segalanya. Ini adalah bencana pembunuhan yang hebat. Ada formasi pertahanan yang kuat di sini, apalagi mengambil inisiatif untuk melakukan serangan balik. Au! Anjing kecil itu mengeluarkan raungan yang hebat. Suara ding-dang terus-menerus terdengar di tubuhnya, bunga api beterbangan, bulunya mengalir dengan cahaya gelap. Semua jenis energi pedang terjalin, garis-garis cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya meretas di tubuhnya. Jika itu adalah makhluk lain, mereka akan lama diledakkan menjadi pasta berdarah, tubuh dan jiwa padam. Namun, anjing ini sangat luar biasa, sebelumnya merupakan keberadaan Dao abadi. Sekarang, meskipun keterampilan Dao-nya telah merosot, dagingnya masih sangat kuat, bertahan dari pancaran pembunuh yang tak ada habisnya. Shi Hao meluncurkan serangan mendadak, mengangkat inti pedang, menyapu ke segala arah, ingin menghancurkan formasi pertahanan itu, benar-benar menghancurkan tempat ini, menggali mata-mata air. Puing-puing bergegas ke langit, asap dan debu menyelimuti udara. Simbol formasi itu seperti meteor di langit, sangat terkonsentrasi. Mereka semua berkedip-kedip, melepaskan sinar Dao yang membunuh. Kulit pohon. Anjing kecil itu dibacok sampai menjerit sedih, bersandar dari sisi ke sisi dengan goyah. Banyak sinar Dao pembunuhan mendarat di tubuhnya. Shi Hao secara alami terpengaruh juga. Bahkan seseorang sekuat dia terluka, tubuhnya juga berdarah. Formasi ini bisa membunuh makhluk tertinggi, tetapi mereka masih bertahan. Puing-puing terus menyerbu ke segala arah. Mereka bergandengan tangan dalam menyerang, menggali mata musim semi ini. Naga perak itu ketakutan, ingin melarikan diri. Anjing hitam kecil itu sangat biadab, segera melemparkan dirinya ke atas, menahan rasa sakit yang hebat. Itu mendarat di punggung naga perak, melakukan yang terbaik untuk menggigit dan merobeknya, membatasinya di tempatnya. Shi Hao mengerahkan kekuatan, menggali kolam yang dikelilingi kabut abadi. Ukurannya kurang dari 1 kaki persegi, tetapi itu sangat ilahi, mengandung esensi paling mendasar di dunia. Cepat dan pergi! Anjing kecil itu berteriak, karena merasakan bencana besar sedang menghampiri mereka. Keduanya mencapai tujuan mereka, jadi mereka dengan cepat bergegas ke surga. Pada akhirnya, ada istana perunggu di permukaan, yang saat ini bergemuruh ke bawah, ingin menutup lubang gua bawah tanah. Pada saat yang sama, formasi Dao abadi bersinar, tak tertandingi, menyegel langit dan bumi. Terlepas dari ini, seorang tetua dengan rambut putih beterbangan dan mata berbahaya muncul, kilat dingin di pupilnya, saat ini menatap mereka. Tangannya membentuk jejak, langsung menekan ke bawah. Makhluk tertinggi Immortal Palace,
ini adalah keberadaan yang sangat kuno. Tidak diketahui ras apa dia, tetapi dia sangat kuat. Ketika dia berada di puncaknya, dia memiliki kekuatan untuk memperjuangkan tempat nomor 1 di bawah langit. Tentu saja, sekarang, tidak ada cara baginya untuk mencapai puncak sama sekali. Energi darahnya mengering, keterampilan Dao menurun. Meskipun dia tidak turun dari alam tertinggi, tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan dirinya yang utama. Rambut peraknya berserakan, ekspresinya sangat dingin, marah ke titik di mana dia tidak bisa marah lagi. Ini adalah istana abadi, namun sebenarnya ada seseorang yang bertindak begitu berani, menyerbu seperti ini, mencuri mata musim semi abadi mereka. Makhluk jahat, harus dihukum. Dia hanya memiliki kata-kata ini. Dia membentuk jejak, dan kemudian menyerang ke bawah. Shi Hao membentuk jejak tinju, langsung menghadap lawannya secara langsung, kebisingan memekakkan telinga, meninggalkan istana abadi yang berada di atas terkejut. Kutu, bukan hanya master formasi yang hebat, dia juga telah mencapai level makhluk tertinggi. Ini membuat ahli istana immortal menggigil dalam, matanya menjadi semakin dingin. Pada titik ini, dia secara kasar bisa melihat siapa penyusup itu. Jauh di bawah tanah adalah seorang pemuda dan binatang kecil, tapi dia tidak bisa melihat melalui penampilan mereka yang sebenarnya. Itu karena energi abadi merasuki udara di bawah, mata musim semi melepaskan zat misterius, menghentikan efek mata surgawi. Membunuh. Makhluk tertinggi istana abadi habis-habisan. Di belakangnya muncul gambar kehampaan abadi sejati. Dia menggunakan teknik yang sangat berharga dari sektenya, Human Immortal Imprint. Shi Hao merasakan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Ini bukan hanya karena jejak abadi manusia pihak lain turun, tetapi juga karena istana abadi perunggu di atas juga menunjukkan kekuatannya, menabrak gua bawah tanah. Pada saat yang sama, anjing kecil itu berteriak, "Ini buruk." Cakar anjing kecilnya meraih naga perak, benar-benar berjuang dengan semua yang dimilikinya. Sepotong tubuh naga putus, memasuki kedalaman bawah tanah, dan kemudian menghilang tanpa jejak. Ini, anjing kecil itu kesal. Pada saat yang sama, kolam kecil di tangan Shi Hao mulai bergetar hebat, tetapi pada akhirnya dia masih mencengkeramnya dengan kuat, tidak membiarkannya lepas. Naga perak itu adalah esensi yang dihasilkan oleh mata-mata air itu, namun sebagian darinya lolos begitu saja. Anjing kecil itu memukuli dadanya dan menghentakkan kakinya dengan marah. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan tentang hal itu. Di atas, bencana besar turun. Mereka hanya bisa berlari lebih dulu. Hati-hati! Shi Hao memperingatkan. Dia melihat naga perak di tangan anjing kecil itu menguap, terbakar, sedikit berhamburan, segera membuat ekspresinya berubah. Bagaimana bisa seperti ini? Anjing kecil itu menjadi khawatir. Setiap bagian esensi sangat berharga. Jenis kehilangan ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggungnya. Mengumpulkan. Shi Hao berteriak, menggunakan mata air abadi di telapak tangannya untuk mengumpulkan naga perak itu agar esensinya tidak bocor. Namun, meskipun demikian, ketika naga perak memasuki kolam, masih ada beberapa esensi yang menguap, memasuki gua bawah tanah. Aku sebelumnya mendengar bahwa mata musim semi yang abadi ini tidak dapat digerakkan, aku masih agak skeptis. Sekarang, aku akhirnya mengerti, ketika memindahkannya, sebagian besar esensinya akan hilang. Shi Hao menghela nafas. Itu pasti karena cara memelihara mata musim semi yang abadi tidak cocok, atau memindahkannya tidak akan menyebabkan begitu banyak esensi bocor keluar. Kata anjing kecil itu. Di atas, tidak hanya ada serangan dari makhluk tertinggi istana abadi, ada juga istana perunggu yang runtuh, menyegel pintu masuk. Bangkit! Shi Hao bangkit, melakukan semua yang dia bisa untuk mengaktifkan seni surgawi reinkarnasi 6 Dao, membuat teknik rahasia berharga itu diaktifkan bersama. Badai dihasilkan, menyapu ke atas. Terlepas dari ini, inti pedang abadi di tangannya juga menjadi cemerlang, membawa pancaran kenaikan abadi. Orang bisa samar-samar melihat sosok bergegas ke langit. Inti pedang bentrok dengan istana perunggu untuk kedua kalinya, suaranya memekakkan telinga. Karat perunggu terbang kemana-mana, terus jatuh. 6 Dao reinkarnasi seni surgawi membawa cahaya warna-warni tak berujung, pada saat yang sama disertai dengan 6 lubang hitam misterius. Itu merobek beberapa pola formasi di bawah lapisan bumi, mulai berputar dengan cepat. Pada akhirnya, di bawah kekuatan penuh Shi Hao dan anjing kecil itu, mereka bergegas keluar dari permukaan bumi. Pada saat ini, makhluk tertinggi istana abadi akhirnya melihat Shi Hao dengan jelas, sekarang benar-benar terpana. Dia berteriak, "Bagaimana mungkin kamu? Bagaimana mungkin dia tidak mengingat anak muda ini? Di masa lalu, ada terlalu banyak hal yang terjadi. Huang membunuh pewaris istana abadi, melawan warisan ini, terlebih lagi dilumpuhkan oleh keabadian yang hancur 30 tahun yang lalu, namun sekarang, dia benar-benar muncul lagi. Bagaimana ini mungkin? Makhluk yang menderita kutukan penghancur abadi sebenarnya masih bisa muncul kembali, baik-baik saja. Selain itu, anak muda ini menjadi makhluk tertinggi. Ini tak terbayangkan. Dia merasa ini sulit dipercaya.
Dia mengerti akhir yang suram seperti apa yang akan terjadi setelah menderita dengan teknik misterius semacam itu dengan sangat baik. Bahkan Kunpeng masa lalu pun tidak mampu bertahan. Sambil memanfaatkan momen linglung ini, Shi Hao menghadapinya secara langsung menyerang. Generasi yang lebih muda, menurut kamu kemana kamu akan pergi? Makhluk tertinggi Istana Abadi benar-benar tersentak dari linglungnya, menghentikan pelarian Shi Hao. Terlepas dari siapa yang datang, mereka akan menghadapi rintangan mengamuknya. Mata musim semi abadi tidak bisa hilang, tidak peduli apa, mereka harus membunuh musuh ini. Shi Hao bentrok dengan makhluk tertinggi Istana Abadi puluhan hingga lebih dari 100 kali. Dia bergegas ke tepi formasi abadi yang saat ini dihidupkan kembali. Setelah tiba di sini, suasana hatinya menjadi sedikit lebih santai. Kali ini, meskipun ada beberapa tikungan dan belokan, secara umum, mereka masih membuatnya lebih takut daripada terluka, semuanya masih berjalan dengan lancar. Di tepi formasi, Shi Hao berhenti. Dia melihat makhluk tertinggi Istana Immortal, berkata, "Orang tua, apakah kamu masih ingat aku? Generasi yang lebih muda, aku akan mengenalimu bahkan jika kamu dibakar menjadi abu." Makhluk tertinggi Istana Immortal sangat marah. Bocah ini terlalu membenci, sebenarnya masih berani berhenti setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, memutar kepalanya untuk mengejeknya. Honglong. Dengan serangan tangannya, gunung-gunung runtuh dan lautan meraung. Di sekelilingnya, ada sejumlah besar gunung dan sungai yang muncul, seolah-olah itu adalah seluruh dunia, ingin menjebak Shi Hao. Shi Hao tidak merasa takut. Dengan tebasan inti pedang, dia meretas kekosongan, menembus dunia kecil yang diciptakan oleh metode rahasia jenis ini. Kemudian, dia menghilang dalam sekejap, berdiri di luar tanah kuno. Di alam makhluk tertinggi, kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim, melebihi makhluk tertinggi lainnya. Itu karena dia memiliki teknik Kunpeng dan teknik Immortal Phoenix, keduanya merupakan warisan dari burung abadi yang mampu meningkatkan kecepatannya. Ini benar-benar sulit bagi aku untuk mengerti. Di masa lalu, garis keturunan kamu selalu bertindak melawan aku, melakukan tindakan keji beberapa kali, korban utama adalah aku. Jadi mengapa kamu marah karena menghadapi aku? Shi Hao berhenti lagi, berdiri di atas gunung yang pendek, menunggunya tiba. Kamu masuk tanpa izin ke tanah terlarang sekteku, kamu harus dihukum. Makhluk tertinggi Istana Immortal berteriak, menyerang lagi. Shi Hao menghadapinya, bertarung dengan hebat. Namun, tidak lama setelah mereka bertukar serangan, dia mundur lagi. Tertinggi Istana Abadi mengejarnya sepanjang waktu, memasuki luar angkasa, menyebabkan pancaran pembunuh yang tak ada habisnya meletus. Baiklah, ini tempatnya. Shi Hao berhenti. Dia berbalik untuk melihat makhluk tertinggi Istana Immortal. Sekarang kita jauh dari formasi itu, kita bisa bertarung. Tepat pada saat ini, kekosongan hancur. Dengan goyangan sengit, sebuah istana kuno perunggu terbang. Itu dengan cepat menyusut, menjadi seukuran kepalan tangan, mendarat di tangan makhluk tertinggi Istana Abadi. Maka sudah waktunya bagimu untuk mati. Tertinggi Istana Abadi mengendalikan artefak abadi, sikapnya tegas. Dia melihat Shi Hao sebagai sepotong daging di atas talenan. Baiklah, kalau begitu mari kita selesaikan hutang lama ini. Suara Shi Hao dingin, juga membawa surga yang meluapkan niat membunuh. Sejak dia mendapatkan warisan itu, Istana Abadi sudah menjadi musuh bebuyutan. Sebelumnya, ia memperoleh warisan Supreme Hall. Bagaimana makhluk tertinggi sekte ini mati? Tepat setelah dia terluka secara tak terduga, dia dikelilingi dan dibunuh oleh makhluk tertinggi Istana Abadi ini dan sekutunya. Kedua, dia juga mendapatkan warisan Kunpeng. Ini adalah burung abadi yang mulia, mampu membelah alam semesta dengan melebarkan sayapnya, kekuatan ilahi tak tertandingi. Namun, selama pertempuran immortal kuno, tubuhnya lumpuh, dan kemudian menderita penyergapan Istana Immortal benar abadi, menderita kutukan Breaking Immortal, akhir menyedihkan. Tentu saja, keabadian sejati Istana Abadi juga terluka parah dari pertempuran itu. Kamu hal-hal yang kejam dan tidak bermoral, seperti anjing berekor telanjang, lemah lembut dan sopan di depan umum, tetapi tiran di rumah, tidak pernah melakukan satu pun hal baik. Kalian semua seharusnya sudah terbunuh sejak lama. Shi Hao penuh dengan niat membunuh. Menurut apa yang dikatakan anjing kecil itu, yang disebut abadi yang hancur di Istana Abadi Perunggu tidak menunjukkan dirinya sama sekali, tidak bertarung dengan pihak lain. Orang-orang yang benar-benar berpartisipasi semuanya telah mati. Kulit pohon. Anjing kecil itu menggonggong, kesal pada Shi Hao yang menggunakan istilah anjing ekor telanjang. Bocah, kamu harus berbicara lebih sedikit omong kosong, pemenang mengambil semua, tujuan membenarkan cara. Yang paling penting adalah bahwa orang Istana Abadi aku masih hidup, sementara kamu semua ditakdirkan untuk menjadi asap dan awan sejarah. Yang tertinggi dari Istana Abadi dikatakan, suaranya sangat dingin. Dia memegang Istana Perunggu di tangan, mengirimnya ke bawah. Jika itu orang lain, mereka akan segera berbalik untuk berlari, lagi pula, mereka menghadapi artefak abadi. Namun, Shi Hao memiliki inti pedang abadi.
Artefak magis ini menjadi semakin kuat musuh yang dihadapinya. Di masa lalu, ia bahkan berhadapan dengan pot peleburan abadi yang mengejutkan dunia, sehingga secara alami dapat mengambil istana abadi ini. Pada saat itu, mereka berdua mulai bertarung dengan intens, berubah menjadi dua garis petir di luar angkasa, membantai jalan mereka ke kedalaman sungai berbintang. Hal lama, hari ini, aku pasti akan mengambil kepalamu. Sombong yang benar-benar tak tahu malu. Aku tidak peduli bagaimana kamu mencapai Dao, hari ini, bahkan jika kamu adalah naga, kamu akan ditundukkan oleh aku, bahkan jika kamu adalah harimau, kamu akan sujud. Aku akan menekanmu. Makhluk tertinggi istana immortal meraung. Dia membantai jalannya. Mereka memasuki kedalaman kosmos, melintasi beberapa sungai bintang, pertempuran yang sangat intens. Istana menyerang inti pedang. Shi Hao diledakkan sampai darah mengalir keluar dari sudut bibirnya. Cahaya pedang berkedip-kedip. Bahu makhluk tertinggi Immortal Palace ditusuk oleh pedang, cahaya berdarah bergegas ke langit, aura menakutkan melonjak. Hal lama, hidupmu cukup ulet. Sudah waktunya bagimu untuk menyerahkan kepalamu. Shi Hao meraung, bertarung dengan semua yang dia miliki di sana. Dia ingin memenggal kepala musuh bebuyutan ini. Hanya dengan periode kultivasi kamu yang sangat sedikit selama beberapa dekade, naik ke level ini melalui keberuntungan, kamu ingin menghadapi aku. Makhluk tertinggi istana immortal meraung, rambutnya acak-acakan, juga menjadi gila. Shi Hao bangkit, melakukan semua yang dia bisa untuk mengaktifkan seni surgawi reinkarnasi 6 Dao, membuat teknik rahasia berharga itu diaktifkan bersama. Badai dihasilkan, menyapu ke atas. Terlepas dari ini, inti pedang abadi di tangannya juga menjadi cemerlang, membawa pancaran kenaikan abadi. Orang bisa samar-samar melihat sosok bergegas ke langit. Inti pedang bentrok dengan istana perunggu untuk kedua kalinya, suaranya memekakkan telinga. Karat perunggu terbang kemana-mana, terus jatuh. 6 Dao reinkarnasi seni surgawi membawa cahaya warna-warni tak berujung, pada saat yang sama disertai dengan 6 lubang hitam misterius. Itu merobek beberapa pola formasi di bawah lapisan bumi, mulai berputar dengan cepat. Pada akhirnya, di bawah kekuatan penuh Shi Hao dan anjing kecil itu, mereka bergegas keluar dari permukaan bumi. Pada saat ini, makhluk tertinggi istana abadi akhirnya melihat Shi Hao dengan jelas, sekarang benar-benar terpana. Dia berteriak, "Bagaimana mungkin kamu? Bagaimana mungkin dia tidak mengingat anak muda ini? Di masa lalu, ada terlalu banyak hal yang terjadi. Huang membunuh pewaris istana abadi, melawan warisan ini, terlebih lagi dilumpuhkan oleh keabadian yang hancur 30 tahun yang lalu, namun sekarang, dia benar-benar muncul lagi. Bagaimana ini mungkin? Makhluk yang menderita kutukan penghancur abadi sebenarnya masih bisa muncul kembali, baik-baik saja. Selain itu, anak muda ini menjadi makhluk tertinggi. Ini tak terbayangkan. Dia merasa ini sulit dipercaya. Dia mengerti akhir yang suram seperti apa yang akan terjadi setelah menderita dengan teknik misterius semacam itu dengan sangat baik. Bahkan Kun Peng masa lalu pun tidak mampu bertahan. Sambil memanfaatkan momen linglung ini, Shi Hao menghadapinya secara langsung menyerang. Generasi yang lebih muda, menurut kamu kemana kamu akan pergi? Makhluk tertinggi istana abadi benar-benar tersentak dari linglungnya, menghentikan pelarian Shi Hao. Terlepas dari siapa yang datang, mereka akan menghadapi rintangan mengamuknya. Mata musim semi abadi tidak bisa hilang, tidak peduli apa, mereka harus membunuh musuh ini. Shi Hao bentrok dengan makhluk tertinggi istana abadi puluhan hingga lebih dari 100 kali. Dia bergegas ke tepi formasi abadi yang saat ini dihidupkan kembali. Setelah tiba di sini, suasana hatinya menjadi sedikit lebih santai. Kali ini, meskipun ada beberapa tikungan dan belokan, secara umum, mereka masih membuatnya lebih takut daripada terluka, semuanya masih berjalan dengan lancar. Di tepi formasi, Shi Hao berhenti. Dia melihat makhluk tertinggi istana immortal, berkata, "Orang tua, apakah kamu masih ingat aku? Generasi yang lebih muda, aku akan mengenalimu bahkan jika kamu dibakar menjadi abu." Makhluk tertinggi istana immortal sangat marah. Bocah ini terlalu membenci, sebenarnya masih berani berhenti setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, memutar kepalanya untuk mengejeknya. Hong Long. Dengan serangan tangannya, gunung-gunung runtuh dan lautan meraung. Di sekelilingnya, ada sejumlah besar gunung dan sungai yang muncul, seolah-olah itu adalah seluruh dunia, ingin menjebak Shi Hao. Shi Hao tidak merasa takut. Dengan tebasan inti pedang, dia meretas kekosongan, menembus dunia kecil yang diciptakan oleh metode rahasia jenis ini. Kemudian, dia menghilang dalam sekejap, berdiri di luar tanah kuno. Di alam makhluk tertinggi, kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim, melebihi makhluk tertinggi lainnya. Itu karena dia memiliki teknik Kun Peng dan teknik Immortal Phoenix, keduanya merupakan warisan dari burung abadi yang mampu meningkatkan kecepatannya. Ini benar-benar sulit bagi aku untuk mengerti. Di masa lalu, garis keturunan kamu selalu bertindak melawan aku, melakukan tindakan keji beberapa kali, korban utama adalah aku. Jadi mengapa kamu marah karena menghadapi aku?
Shi Hao berhenti lagi, berdiri di atas gunung yang pendek, menunggunya tiba. Kamu masuk tanpa izin ke tanah terlarang sekteku, kamu harus dihukum. Makhluk tertinggi Istana Immortal berteriak, menyerang lagi. Shi Hao menghadapinya, bertarung dengan hebat. Namun, tidak lama setelah mereka bertukar serangan, dia mundur lagi. Tertinggi Istana Abadi mengejarnya sepanjang waktu, memasuki luar angkasa, menyebabkan pancaran pembunuh yang tak ada habisnya meletus. Baiklah, ini tempatnya. Shi Hao berhenti. Dia berbalik untuk melihat makhluk tertinggi Istana Immortal. Sekarang kita jauh dari formasi itu, kita bisa bertarung. Tepat pada saat ini, kekosongan hancur. Dengan goyangan sengit, sebuah istana kuno perunggu terbang. Itu dengan cepat menyusut, menjadi seukuran kepalan tangan, mendarat di tangan makhluk tertinggi Istana Abadi. Maka sudah waktunya bagimu untuk mati. Tertinggi Istana Abadi mengendalikan artefak abadi, sikapnya tegas. Dia melihat Shi Hao sebagai sepotong daging di atas talenan. Baiklah, kalau begitu mari kita selesaikan hutang lama ini. Suara Shi Hao dingin, juga membawa surga yang meluapkan niat membunuh. Sejak dia mendapatkan warisan itu, Istana Abadi sudah menjadi musuh bebuyutan. Sebelumnya, ia memperoleh warisan Supreme Hall. Bagaimana makhluk tertinggi sekte ini mati? Tepat setelah dia terluka secara tak terduga, dia dikelilingi dan dibunuh oleh makhluk tertinggi Istana Abadi ini dan sekutunya. Kedua, dia juga mendapatkan warisan Kun Peng. Ini adalah burung abadi yang mulia, mampu membelah alam semesta dengan melebarkan sayapnya, kekuatan ilahi tak tertandingi. Namun, selama pertempuran immortal kuno, tubuhnya lumpuh, dan kemudian menderita penyergapan Istana Immortal benar abadi, menderita kutukan Breaking Immortal, akhir menyedihkan. Tentu saja, keabadian sejati Istana Abadi juga terluka parah dari pertempuran itu. Kamu hal-hal yang kejam dan tidak bermoral, seperti anjing berekor telanjang, lemah lembut dan sopan di depan umum, tetapi tiran di rumah, tidak pernah melakukan satu pun hal baik. Kalian semua seharusnya sudah terbunuh sejak lama. Shi Hao penuh dengan niat membunuh. Menurut apa yang dikatakan anjing kecil itu, yang disebut abadi yang hancur di Istana Abadi Perunggu tidak menunjukkan dirinya sama sekali, tidak bertarung dengan pihak lain. Orang-orang yang benar-benar berpartisipasi semuanya telah mati. Kulit pohon. Anjing kecil itu menggonggong, kesal pada Shi Hao yang menggunakan istilah anjing ekor telanjang. Bocah, kamu harus berbicara lebih sedikit omong kosong, pemenang mengambil semua, tujuan membenarkan cara. Yang paling penting adalah bahwa orang Istana Abadi aku masih hidup, sementara kamu semua ditakdirkan untuk menjadi asap dan awan sejarah. Yang tertinggi dari Istana Abadi dikatakan, suaranya sangat dingin. Dia memegang Istana Perunggu di tangan, mengirimnya ke bawah. Jika itu orang lain, mereka akan segera berbalik untuk berlari, lagi pula, mereka menghadapi artefak abadi. Namun, Shi Hao memiliki inti pedang abadi. Artefak magis ini menjadi semakin kuat musuh yang dihadapinya. Di masa lalu, ia bahkan berhadapan dengan pot peleburan abadi yang mengejutkan dunia, sehingga secara alami dapat mengambil Istana Abadi ini. Pada saat itu, mereka berdua mulai bertarung dengan intens, berubah menjadi dua garis petir di luar angkasa, membantai jalan mereka ke kedalaman sungai berbintang. Hal lama, hari ini, aku pasti akan mengambil kepalamu. Sombong yang benar-benar tak tahu malu. Aku tidak peduli bagaimana kamu mencapai Dao, hari ini, bahkan jika kamu adalah naga, kamu akan ditundukkan oleh aku, bahkan jika kamu adalah harimau, kamu akan sujud. Aku akan menekanmu. Makhluk tertinggi Istana Immortal meraung. Dia membantai jalannya. Mereka memasuki kedalaman kosmos, melintasi beberapa sungai bintang, pertempuran yang sangat intens. Istana menyerang inti pedang. Shi Hao diledakkan sampai darah mengalir keluar dari sudut bibirnya. Cahaya pedang berkedip-kedip. Bahu makhluk tertinggi Immortal Palace ditusuk oleh pedang, cahaya berdarah bergegas ke langit, aura menakutkan melonjak. Hal lama, hidupmu cukup ulet. Sudah waktunya bagimu untuk menyerahkan kepalamu. Shi Hao meraung, bertarung dengan semua yang dia miliki di sana. Dia ingin memenggal kepala musuh bebuyutan ini. Hanya dengan periode kultivasi kamu yang sangat sedikit selama beberapa dekade, naik ke level ini melalui keberuntungan, kamu ingin menghadapi aku. Makhluk tertinggi Istana Immortal meraung, rambutnya acak-acakan, juga menjadi gila. Di langit berbintang, pertempuran besar yang jarang terlihat meletus. Mereka berjuang masuk ke kedalaman kosmos, menyapu domain bintang, kekuatan ilahi melonjak, hukum alam terus dirilis. Serangkaian darah memercik, tersebar di seluruh domain bintang. Hamparan besar bintang menjadi redup. Ini adalah formasi yang sangat hebat. Paling tidak, di dunia ini, di alam semesta kuno ini, kekuatan mereka mencapai puncak Dao manusia. Banyak hukum Dao tidak bisa menahan kekuatan mereka lagi, menyebabkan kerusakan pada langit berbintang. Jika itu di masa lalu, orang seperti ini seharusnya sudah memasuki domain abadi sejak lama. Hanya bumi besar yang abadi di sana yang bisa menahan kekuatan pada tingkat yang lebih tinggi. Serahkan saja kepalamu. Shi Hao meraung.
Saat ini, seluruh tubuhnya berlumuran darah, rambut acak-acakan, tapi dia menjadi semakin heroik. Tepat pada saat ini, inti pedang abadi di tangannya tampak seperti dihidupkan kembali, mengembangkan kehidupannya sendiri. Ditemani oleh hujan cahaya yang naik, sosok humanoid muncul di tubuh pedang, cahaya warna-warni bersinar. Langit dan bumi bergemuruh dengan kebisingan, bintang-bintang bergoyang. Istana perunggu itu diaktifkan, melepaskan kecemerlangan yang mempesona. Ini adalah artefak Dao abadi, sekarang karena dikendalikan oleh makhluk tertinggi, kekuatan pertahanannya mencengangkan, berbenturan dengan inti pedang. Jika bukan karena inti pedang ini di tangan, Shi Hao pasti tidak akan bisa menghentikan artefak itu. Di masa lalu, benda lama Balai Agung dibunuh oleh kelompok yang dipimpin olehku, Kun Peng juga menderita kutukan pemecah keabadian oleh keabadian sejati sekteku dan lainnya, yang pada akhirnya dipaksa untuk merawat keluhan. Bahkan mereka mati, apa yang bisa kamu lakukan? Rambut putih makhluk tertinggi istana abadi terbang dengan kacau, matanya suram, menderu di langit berbintang. Apa yang dia katakan adalah kebenaran, berbicara tentang tragedi masa lalu, semua ini hanya untuk membuat Shi Hao marah. Shi Hao meraung, tubuhnya mengembang, kaki menginjak domain bintang tak berujung, sungai bintang berputar-putar di sekelilingnya. Selain 3 kepala dan 6 lengan muncul, proyeksi magisnya ganas hingga ekstrim. Tetua istana abadi salah perhitungan. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa membuat Shi Hao marah, mengganggu hati Dao-nya, tetapi tidak pernah menyangka bahwa ini malah hanya mengganggu pihak lain, membuatnya menampilkan warisan kera iblis kekacauan, teknik misterius 89 surga. Teknik pembunuhan yang kacau ini menjadi semakin kuat semakin menjadi. Inilah alasan dibalik mengapa setiap kali dunia berada dalam kekacauan, ketika perang berkecamuk tanpa henti, kera iblis kekacauan menjadi semakin kuat. Pada saat yang sama, Shi Hao juga menampilkan metode rahasia lainnya. 3 kepala 6 lengan, tangan yang berbeda menampilkan jejak hukum yang berbeda, satu memegang inti pedang, menampilkan seni pedang simbol rumput, yang lain membentuk jejak kaisar petir, yang lain menampilkan teknik berharga Phoenix sejati. Shi Hao meletus dengan kekuatan, bertarung hebat dengannya. Rambut putih makhluk tertinggi istana abadi diwarnai dengan darah, cairan merah terus mengalir keluar dari sudut mulutnya, diledakkan oleh kekuatan magis yang tak terbatas sampai tubuhnya retak, terhuyung-huyung berdampingan. Dia merasa agak sulit untuk menerimanya. Ini adalah makhluk tertinggi yang muda dan kuat, saat ini di puncaknya, tipe yang paling tidak ingin dia hadapi. Dia adalah makhluk tertinggi tua yang energi darahnya sudah mengering, sekarang kekurangan kekuatan masa lalunya yang berkembang. Namun, Shi Hao merebut mata musim semi abadi, jadi dia harus mendapatkannya kembali. Kalau tidak, makhluk abadi yang hancur pasti akan marah. Satu-satunya hal yang bisa dia andalkan adalah pengalamannya sendiri dan keterampilan Dao yang lebih tinggi. Bagaimanapun, dia dulunya kuat, hampir meraih gelar nomor 1 di bawah langit, keberanian ilahinya tak tertandingi. Di era yang hebat ini, berapa banyak makhluk tertinggi yang tersisa di 9 surga 10 bumi, berapa banyak yang masih hidup? Dari mereka yang bisa memasuki alam ini, tidak satu pun dari mereka yang biasa. Dapat dikatakan bahwa mereka semua adalah bintang yang paling mempesona di era mereka masing-masing, menerangi dunia, mengejutkan dulu dan sekarang, semuanya memainkan peran utama untuk jangka waktu tertentu. Sekarang, ketika seorang veteran yang kuat menghadapi seorang anak muda yang baru saja memasuki domain ini, itu secara alami sangat intens. Makhluk tertinggi lama istana immortal dalam hati bersukacita bahwa Huang baru saja memasuki domain ini. Begitu Huang diberi waktu untuk mengkonsolidasikan segalanya lebih jauh, naik ke tahap pertengahan alam makhluk tertinggi, maka dia pasti akan mati. Dia merasa ngeri dalam hati. Mereka berdua adalah tokoh utama dari generasi mereka masing-masing, namun meskipun pihak lain baru saja memasuki tahap awal tertinggi, dia sudah bisa bertarung dengan tangan tua seperti dia. Di antara langit dan bumi, sosok tinggi muncul di belakang tubuh magis Shi Hao yang sudah menjulang tinggi, berkonsentrasi. Ini adalah energi vital dari garis keturunan kera iblis kekacauan, sekarang menunjukkan sifat aslinya. Semua teknik berharga memadatkan darah jantung orang-orang yang membangunnya, ini adalah jenis pemandangan tidak teratur yang menakutkan. Seolah-olah leluhur kera iblis kekacauan muncul, tempat ini menjadi semakin kacau. Mereka semua mengatakan bahwa ras manusia berevolusi dari salah satu dari beberapa kera besar, sepertinya ini memiliki beberapa alasan. Makhluk tertinggi istana abadi terkejut. Sebuah tangan raksasa hancur. Inti pedang yang menakutkan berubah menjadi cahaya kenaikan abadi, meretas istana perunggu. Artefak abadi menolak, tinju makhluk tertinggi menghancurkan, melepaskan cahaya simbol yang menyilaukan. Makhluk tertinggi istana abadi diledakkan sampai dia batuk seteguk besar darah, mundur. Sudut bibir Shi Hao juga meneteskan darah. Namun, karena dia masih muda, dan karena dia menguasai teknik keabadian Phoenix sejati, api yang mengamuk segera menutupi seluruh tubuhnya, bermandikan api saat dia bergerak, luka-lukanya dengan cepat pulih. Aku harus mengambil tindakan,
merebut bagian terakhir dari esensi musim semi abadi, akhiri prospek abadi yang hancur. Shi Hao berkata dengan tenang. Apa? Ketika tertinggi istana abadi mendengar ini, wajahnya segera menjadi pucat. Kata-kata anak muda ini membuatnya merasa tidak nyaman dan khawatir. Apakah itu anjing kecil itu? Makhluk tertinggi istana abadi segera panik. Mungkinkah anjing kecil itu membantai jalan kembali untuk merebut bagian yang tersisa dari esensi musim semi abadi? Kalian semua berani? Makhluk tertinggi istana abadi meraung marah, sekarang habis-habisan. Pada saat yang sama, dia ingin membantai punggungnya, karena pikirannya benar-benar kacau. Senyum dingin muncul di sudut bibir Shi Hao. Dia melepaskan teriakan pendek, dan kemudian aura dunia tiba-tiba berubah. Dia melakukan semua yang dia bisa, menggunakan inti pedang di tangannya untuk menghancurkan istana perunggu, sekarang bertarung dalam jarak dekat. Dengan istana perunggu di sini, meskipun tetua istana abadi dipukul sampai dia batuk darah dari waktu ke waktu, masih akan sulit untuk mengakhiri hidupnya. Artefak magis Dao abadi itu menutupinya dari atas, semua metode tidak dapat meretas fondasi hidupnya. Dia bisa terluka, tetapi kekuatan yang luar biasa diperlukan, untuk menggunakan kekuatan kasar untuk melewatinya, tetapi dia masih tidak bisa dibunuh. Saat ini, Shi Hao memanfaatkan kesempatan ini di mana dia panik untuk menyingkirkan istana perunggu, semakin dekat untuk melawan makhluk tertinggi istana abadi. Tiba-tiba, semua rambut halus di seluruh tubuh makhluk tertinggi istana abadi berdiri tegak. Pada saat itu, tubuhnya menjadi tegang, merasa seolah-olah kiamat turun. Dia melakukan yang terbaik untuk memanggil istana perunggu. Namun, dia terlambat selangkah. Dia merasa seolah-olah semua kekuatan magis dan hal-hal lain yang dia aktifkan melemah tanpa batas. Ketika simbol dan hal-hal lain mendarat di tubuh Huang, mereka tidak menunjukkan kegunaan apapun. Kekebalan kekuatan ajaib. Setelah bertahun-tahun, Shi Hao akhirnya menggunakan metode pembunuhan tabu ini sekali lagi. Setelah dia menjadi makhluk tertinggi, dia menemukan waktu terbaik, ingin menggunakan kesempatan ini untuk membunuh makhluk tertinggi. Belum lama ini, Jin Taijun tidak memberi Shi Hao kesempatan terbaik. Wanita tua itu selalu berlari, tidak mau melawan. Bagaimana dia menghadapi makhluk tertinggi istana abadi, memberikan pukulan yang menentukan. Makhluk tertinggi istana abadi berteriak, suaranya menggerakkan langit, sekelompok bintang bergetar hebat. Saat mengalami keputusasaan total, dia menyalakan esensi hidupnya, tidak ragu-ragu untuk menjatuhkan keduanya. Bahkan jika dia mati, dia ingin menyeret Shi Hao bersamanya. Ketika seseorang mencapai keadaan seperti ini, bahkan tidak takut mati, perbendaharaan tubuh secara alami akan terbuka. Dia benar-benar membebaskan diri dari jenis pembatasan itu, jenis keadaan kematian itu. Efek yang disebut kekebalan kekuatan ajaib milik Shi Hao dengan cepat memudar. Namun, dia sudah mengambil kesempatan itu, segera mengaktifkan energi pedang, disertai dengan seberkas cahaya warna-warni merah, pancaran guillotin pembunuh abadi. Dengan suara fu, tengkorak makhluk tertinggi istana abadi telah dihapus, darah mengalir deras ke udara. Kepala itu ingin melarikan diri, membawa hujan cahaya, memasuki kehampaan. Kemudian, seberkas cahaya warna-warni merah bergegas keluar, membelah tengkorak ini. Makhluk tertinggi istana abadi berteriak. Roh primordialnya terbang keluar, dililit oleh gumpalan darah esensi, bergegas ke istana perunggu. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Shi Hao meraung. Dia meninggalkan mayat itu, bergegas keluar dengan inti pedang di tangan, memberikan serangan kepada istana perunggu, dengan keras menebas. Percikan terbang ke segala arah. Di dalam istana perunggu, roh primordial itu berteriak. Itu mulai pecah di bawah getaran kekuatan yang luar biasa, gumpalan darah esensi itu mulai terbakar. Energi abadi merasuki udara. Istana perunggu bergetar hebat, merobek langit berbintang. Ia segera pergi, melarikan diri menuju rumahnya. Shi Hao mengejarnya, tidak ragu-ragu untuk mengaktifkan inti pedangnya, membuatnya berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir juga. Dia meretas keluar, menyerang istana perunggu lagi. Di dalam istana perunggu, gumpalan darah esensi itu habis, dibakar menjadi abu. Roh primordial itu berteriak ketakutan. Pada akhirnya, dengan suara peng, itu meledak. Bukan karena kekuatan istana perunggu itu tidak cukup kuat, melainkan karena gelombang kekuatan ini terlalu besar. Terlebih lagi, roh primordial itu sebelumnya telah dirusak oleh energi pedang, sudah dalam bahaya, tidak dapat bertahan lagi. Sekarang, akhirnya meledak sepenuhnya. Kamu akhirnya menuju akhirat. Mata Shi Hao dalam seperti langit berbintang, agak dingin dan kejam. Saat ini, ada darah bahkan di rambutnya. Istana perunggu memiliki darah di permukaannya yang sebelumnya terciprat ke atasnya. Sekarang, ia melesat secepat kilat, membawa energi kacau, tak terbendung. Ini adalah artefak abadi. Ada gelombang kekuatan misterius yang memanggilnya, membimbingnya. Dengan cepat menuju ke tanah kuno tempat warisan istana abadi berada. Shi Hao tidak menghentikannya. Dia tahu bahwa istana ini pasti memiliki sesuatu yang aneh tentangnya.
Dengan kultivasinya saat ini, itu masih belum cukup untuk mengendalikannya. Jika dia membawanya dan roh artefak tiba-tiba menyerangnya, dia akan mati tanpa penguburan yang layak. Air mata surga muncul, hujan darah mengalir dari langit berbintang, menunjukkan jatuhnya makhluk tertinggi satu generasi, terbunuh di sini. Ini adalah pertama kalinya dia membunuh makhluk tertinggi setelah memasuki domain ini. Makhluk tertinggi Istana Abadi yang sebelumnya memandangnya sebagai semut dan ingin membunuhnya beberapa kali tidak berhasil pada akhirnya. Sekarang, dia malah dibunuh oleh Si Hao. Makhluk tertinggi Istana Abadi, sebelum mati, memendam dendam, mati dengan keluhan yang tersisa. Itu karena musuh yang dia hadapi adalah seseorang yang sebelumnya dia anggap sebagai serangga, namun serangga ini menjadi seekor naga, membubung ke langit, benar-benar mengambil nyawanya pada akhirnya. Langit berbintang menjadi sunyi, benar-benar damai. Si Hao berhenti sebentar di sini, dan kemudian dia segera pergi ke kejauhan, menuju area yang telah diatur sebelumnya di langit berbintang untuk bertemu dengan anjing kecil itu. Bagaimana situasinya? Si Hao bertanya. Tidak ada cara bagi kita untuk masuk. Setelah formasi abadi di sana dihidupkan kembali, tanah kuno itu telah sepenuhnya tertutup, siapapun yang masuk akan mati. Setengah kecil dari esensi naga perak yang lolos tidak dapat disita. Anjing kecil itu berkata dengan menyesal. Kemudian, ekspresinya menjadi aneh, mengatakan, kamu benar-benar membunuh makhluk tertinggi, kamu benar-benar aneh. Kamu hanya berkultivasi selama beberapa dekade. Itu mengungkapkan ekspresi serius yang mengatakan, yang abadi yang hancur tidak mati, jadi pasti akan ada bencana besar. Dia pasti akan mempertaruhkan semuanya melawanmu. Apa yang dikatakannya adalah kebenaran. Di masa lalu, Si Hao dilumpuhkan justru oleh keabadian yang hancur, menderita kutukan penghancur keabadian. Sekarang, dia masih belum sepenuhnya menghilangkan kutukan itu akan berkobar setiap periode waktu, membuatnya menanggung penderitaan yang luar biasa. Jenis kutukan kuno ini, begitu dia tidak bisa bertahan lagi, itu akan segera melumpuhkan kultivasinya. Si Hao ingin melihat sendiri, begitu dia benar-benar bertahan, alam seperti apa yang akan dia capai. Keabadian yang hancur, harinya akan tiba ketika aku akan melawanmu, kata Si Hao.